wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada seluruh pendengar maupun partisipan di YouTube malam hari ini. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang tema yaitu surga menurut Islam dan Kristen. Saya mewakili dari Islam tentu akan memaparkan pertama tentang definisi surga itu sesuai dengan dalil baik Al-Quran maupun sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Sebelumnya tentu perlu kita pahami dulu bahwa definisi surga itu terkait dengan kenikmatan atau kesenangan. Itu bisa disebut dengan surga. Jika sesuatu yang menimbulkan kesedihan atau kesusahan atau hukuman, maka itu tentu bukanlah surga. Ya, surga itu definisinya tentu secara singkat dapat saya sampaikan bahwa dalam akidah umat Islam, surga itu adalah kenikmatan, segala sesuatu kenikmatan di dalam surga. Sebagaimana pula siksa neraka dinikmati oleh jasad dan roh sekaligus. Jadi umat Islam berhidup di surga itu dengan jasad dan ruh, tetapi dalam keadaan penciptaan yang lebih sempurna. Tempat kehidupan manusia beriman yang kekal, itulah surga. Kemudian manusia di surga hidup dengan segala kesenangan. Di surga Islam, manusia tidak akan lagi hidup seperti malaikat, sebab malaikat itu tidak punya rasa. Ya. Jika hidup seperti malaikat, maka percuma surga bagi manusia. Karena malaikat tidak punya hasrat, tidak punya rasa, tidak dapat dirasakan oleh malaikat kecuali manusia. Di surga tidak capek beribadah lagi. Karena ibadah itu hanya di dunia. Di surga bukan tempat hukuman. Manusia tidak diberi makan. Manusia di surga Islam itu bisa makan dan bisa minum. Di surga juga tidak menjomblo, ya. Ini perlu disampaikan. Apakah di dunia ada kenikmatan? Tentu juga di dunia ada kenikmatan, tetapi tidak kekal. Karena kenikmatan yang kekal adalah kehidupan di surga. Ya, jenis-jenis ujian di dunia, kenikmatan-kenikmatan itu Allah memberikan perintah-perintah dan larangan. Kemudian ujian berupa kenikmatan kebaikan, yakni berupa harta yang melimpah, tahta, wanita, dan lain-lain. Allah memberikan aturan. Dalam Islam, pernikahan bukanlah suatu perbuatan zina. Ya, hidup suami istri merupakan suatu yang halal. Dan di surga juga umat Islam akan hidup berpasangan suami istri. Jadi kehidupan kebahagiaan manusia di dunia tidak kekal, tetapi di surga itu kekal. Di surga segala kenikmatan itu kualitasnya beribu-ribu kali lipat lebih baik daripada di dunia. Ingat ya, manusia itu hidup secara fisik dengan jasad dan roh. Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Kemudian yang terpenting juga ya bahwa keselamatan dalam Islam itu sebagaimana Al-Baqarah 25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan di surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi inilah konsep keselamatan di dalam Islam bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, maka di surga pun akan kekal, tidak mati, tidak tua, diberikan rizki yang serupa di dunia, mungkin serupa namanya, tapi di surga jauh lebih nikmat. Mungkin saya itu dulu, nanti Bang Awi silakan menambahkan. Oke. Maka di surga pun akan kekal. Atau noise suara. Oke, habis. Oke. Habis. Oke, Pak Iwan. Oke.
Ikuan Itu ada bocor suara. feedback itu suaranya. Oke. Bisa. Pak Awi, silakan Pak Awi, 5 menit dari sekarang. Cukup sudah 5 menit. Kristen lagi 5 menit untuk berdua itu maksudnya. Jadi 5 menit 5 menit ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga mau nggak apa-apa terus saja. Sekarang giliran Kristen, Lek. Oke, Kristen ya. Ya. Oke, siapa yang ya? Oke, Pak Luga, silakan Pak Luga. Pak Luga. Enggak. Aku dampingin kamu doang. Oh, enggak, Pak Luga, silakan Pak Luga. Luga, kamu yang utamanya. Ya, aku dampingin aja. Oke, Pak Luga, silakan. Oke, 5 menit dari sekarang, Pak Luga. Oke. Pak Luga. Oke. Jadi surga itu jelas lah ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti malaikat. Tidak ada kawin di surga. Tapi bukan berarti tidak ada kenikmatan. Itu salah tuh tadi yang dia ngomong itu. Jadi di surga itu kita tetap makan, minum, merasakan kenikmatan, merasakan cinta kasih dengan Tuhan. Sebenarnya ya kenikmatan di surga itu dalam penyembahan. Tapi sangat bertentangan dengan Muslim tadi ya. Dikatakan bahwa surga itu kita tidak menyembah Tuhan lagi. Wah, itu udah luar biasa sekali tuh. Kalau tidak menyembah, berarti yang ada cuma seperti yang mereka katakan kan, seks 72 bidadari. Jadi mereka ini sangat bertentangan sekali dengan Alkitab. Nah, perlu kita ketahui, Yesus itu turun dari sorga. Muhammad tidak turun dari sorga. Jadi sebenarnya kita ini mau kemana sih sebenarnya? Kalau kita mau ke sorga, kita harus dengerin orang yang pernah tinggal di sorga. Sementara Muhammad tidak pernah tinggal di sorga. Dia tercipta di bumi ini. Jadi dia tahu apa tentang sorga. Gitu loh. Jadi kalau kita ingin tahu tentang sorga, dengarkan Yesus. Dengarkan. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 5, aku turun dari sorga. Yohanes pasal 6 ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya dia berada. Jadi Yesus itu udah pernah di sorga. Lalu turun ke bumi, memberitahukan tentang sorga. Jangan kita dengar orang yang nggak pernah di sorga, lalu cerita-cerita tentang sorga. Tahu dari mana dia tentang sorga? Orang dia tidak pernah turun dari sorga. Gitu. Jadi di sorga itu hidup yang paling sempurna. Lebih nikmat daripada hidup di bumi. Kenikmatan di bumi itu oke lah, secara manusia kita bilang seks. Ya di sorga juga kenikmatannya sama. Tetapi yang dimaksud seks itu adalah hubungan penyembahan dengan Tuhan. Hubungan intim, hubungan yang menyembah dan memuji Tuhan itu sebenarnya sesuatu hal hidup yang paling dahsyat dibanding seks di bumi gitu loh. Karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu jauh lebih mahal daripada seks yang kalian pikirkan. Jadi menurut saya sangat jauh levelnya. Level surganya orang Kristen itu dibanding levelnya surganya Muslim itu jauh sekali. Gitu. Jadi menurut saya surga yang benar itu adalah surga yang diajarkan oleh Yesus. Alasannya apa? Yesus dari surga kok. Muhammad dari mana? Ya, Muhammad bukan dari surga. Tidak ada ayatnya Muhammad turun dari surga. Gitu. Dan Yesus pun tidak pernah ngomong kalau Muhammad itu dari surga. Gitu. Yang turun dari surga itu adalah roh Allah. Langit terbuka, roh Allah turun seperti burung merpati. Dari mana? Dari langit turunnya roh Allah itu. Roh Allah itu rohnya Yesus. Muhammad tidak pernah ke surga, belum pernah ke surga, dan tidak turun dari surga. Gitu. Jadi yang perlu kita dengerin itu yang punya surga, bro. Jadi jangan dengerin orang yang bukan turun dari surga. Apalagi Yesus itu pemilik surga. Kalau dia bilang tidak ada kawin mengawinkan, itu hidup yang paling dahsyat. Jangan kau ngajarin Tuhan, ya. Lucu sekali juga kamu mengatakan bahwa di surga tidak ada penyembahan, cuma ngesek. Waduh, itu udah kelewatan itu.
Nah, inilah benar-benar bertentangan sekali. Katanya Nabi penyempurna, Nabi terakhir, kok bertentangan 180 derajat. Jadi tidak ada sorga itu, tidak ada penyembahan. Justru penyembahan nomor satu. Kenikmatan yang terbesar itu menyembah Tuhan. Itu menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan hidup selama-lamanya. Itu tidak ada lagi yang lebih nikmat dari situ. Jadi jangan kau mengajari orang yang turun dari sorga. Oh, lebih enak main, Pak. 70 bidadari, lu jangan ngajarin Tuhan. Dia yang punya sorga, dia pencipta langit dan bumi. Jangan kita ngajarin dia. Hidup yang lebih nikmat apa yang diucapkan Yesus. Yesus berkata, aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi jangan ngajarin dia. Gitu. Jadi sorga Kristen itu adalah sorga yang benar karena Yesusnya pun turun dari sorga. Jadi itu aja. Oke, silakan. Oke, baik. Bicara tunggal. Udah tinggal 10 detik. Oke. Ada yang mau tanggapi dari Islam? 5 menit dari sekarang ya. Yang Islam, Pak Awi. Silakan, Bang Iwan aja dulu. Oh, kita ini waktunya, oke, waktunya kita Bang Iwan ya. Bisa disering lempar-lempar 5 menit. Ya, baik ya, terima kasih. 5 menit dari sekarang. Tadi sejak awal, saya screen bisa ya? Saya screen ya? Ya, kelihatan. Silakan. Ya, sejak awal saya mengatakan bahwa di surga itu bukan tempat hukuman. Artinya di sana adalah tempat final setelah manusia itu bersusah-susah payah capek beribadah di dunia, bersusah-susah payah mencari Tuhan, beramal soleh di dunia. Maka ibadahnya itu selama di dunia beriman, beramal saleh, dan diberikan hadiah surga. Jadi di surga itu tepatnya bukan tempat ibadah, melainkan tempat bersyukur subhanallah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di bumi kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi pula kamu akan dibangkitkan. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dalam Al-Quran ini dijelaskan agar manusia dalam menghadapi kehidupan ini dia benar-benar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk ke dalam surga. Sekali lagi, di surga kalau ibadah lagi, maka kapan kita menikmati surga jika masih tetap bercapek-capek di dunia? Ya, kemudian di dalam surat, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji segala siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Yang terbaik perbuatannya ini tentulah mereka itu akan masuk surga, dan di dalam firman Allah Al-Zumar, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga di pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilupakan atasmu, bahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Allah berfirman, dan tiada kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi kalau dikatakan tidak kawin, ya, lantas kenikmatan surga seperti apa yang bisa dinikmati? Tapi di sisi lain Bang Duga mengatakan bahwa makan dan minum ada. Tunjukkan dalilnya. Di ayat mana dijelaskan di kitab Kristen bahwa orang Kristen itu makan dan minum. Tapi kalau kawin tidak lagi, ini tentu berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu akan dikumpulkan dengan keluarganya yang sama-sama beriman, bapak, ibu, dan keluarganya. Karena itulah janji Allah, kehidupan yang lebih baik. Adapun kehidupan suami istri itu adalah sah bagi penghuni surga. Keadaan kehidupan surga dalam Islam di surat At-Tur ayat 17-20, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan, sebagai balasan.
Mereka bertetekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di surga adalah dikawinkan. Ya, itu yang harus dipahami. Nanti Bang Awi silakan nanti ditambahkan kalau ada tambahkan. Dan di riwayat Imam Muslim, masing-masing mereka memiliki pasangan abadi yang kekal sebagaimana dikehendaki Allah. Rasulullah bersabda, dan di surga tidak ada yang bujangan atau jomblo. Mereka, istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi surga Islam ini adalah benar-benar surga, bukan penjara, bukan tempat lagi menghukum untuk melakukan hukum-hukum syariat, harus beribadah dan sebagainya. Tempat ibadah itu hanya di dunia. Ya, pertanyaan saya tadi Bang Luga, tunjukkan bukti dalil makan dan minum di surga. Kemudian surga manakah yang diberitahukan oleh Yesus itu? Ya, dijelaskan. Oke, masih ada waktu? Oke, ada 30 detik. Oh ya, sekedar menambahkan aja bahwa memang surga Islam itu penuh dengan kenikmatan. Penghuni surga tidak merasakan lelah seperti di dunia. Sesuai dengan surah 15 ayat 48. Tidak ada rasa lesu bagi penghuni surganya Islam. Dan yang paling penting dalam surga Islam itu dicabut rasa dendam di hati para penghuni surga. Jadi tidak ada lagi rasa iri, rasa marah. Yang ada betul-betul masing-masing sibuk dengan kenikmatannya masing-masing. Itulah surganya Islam. Habis waktunya. Oke, terima kasih. Habis waktunya. Oke. Dari Kristen, Pak Luga. Aku bantu jawab dulu ya. Oke, Pak Pras. 5 menit dari sekarang ya. 11. Matius pasal 8 ayat 11. Kita baca ya, sebentar kita baca ya. Nah, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum, gitu ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mengenai penjelasannya, saya kasih ke Luga, karena Luga yang mengajukan itu. Silakan. Oke, Luga. silakan Pak Luga. Silakan Pak Luga. 4 menit dari sekarang ya. Yesus juga berkata di dalam Lukas 22 ayat 30 dikatakan, engkau akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi mereka juga makan dan minum, menikmati di dalam kerajaan Tuhan, gitu loh. Lalu masalah di sorga kalian kawin. Nanti kalau istri kalian minta belanja gimana? Repot. Ntar berantem kalian. Istrinya, Pak, saya mau minta belanja. Di sorga itu nggak ada lagi kesusahan. Makanya tidak berlaku lagi yang namanya kehidupan suami istri. Kalau misalnya kan seorang suami kan harus menafkahi istrinya. Apa kamu mau kerja lagi, kamu mau ngojek lagi di sorga? Di sorga, di bumi kamu udah capek ngojek lagi kamu juga untuk menafkahi istri kamu. Jadi di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan, hidup seperti malaikat. Lalu kenikmatannya apa? Penyembahan itu sebenarnya seperti hubungan intim. Makanya Tuhan itu menganggap kita sebagai istrinya. Yesus berkata, engkau adalah mempelai pengantin perempuan. Akulah mempelai pengantin laki-laki. Tetapi hubungan di sana bukan seperti hubungan daging. Tetapi hubungan mengasihi Tuhan. Kita ini seperti perempuan. Makanya Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Adam itu adalah lambang Tuhan. Hawa itu adalah lambang perempuan. Jadi semua penduduk surga itu seperti perempuan di hadapan Tuhan. Dan mereka menuruti apa perintah Tuhan. Kan yang kasih makan di surga siapa? Apa lo kasih makan Tuhan? Kalau lo kasih makan Tuhan, lo suaminya, Tuhannya perempuannya. Tapi yang karena kasih makan Tuhan adalah kita, kitanya yang perempuan. Kan kita dibelanjain sama Tuhan. Sama seperti di bumi. Suami membelanjai istri. Nah di sorga pun kita yang ngasih makan kita kan Tuhan. Berarti Tuhan itulah suami kita, kitanya perempuan. Tetapi bukan seperti hubungan fisik, bukan. Nah, itulah yang sebenarnya arti yang sesungguhnya. Bahwa cinta antara Tuhan dengan manusia itu seperti cinta seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Makanya di surga itu tidak ada hubungan seks sebentar laki-laki. Karena kenapa?
Kenapa? Karena kita pun dengan Tuhan dalam penyembahan itu nikmatnya itu luar biasa. Jangan lo bilang bersusah-susah. Menyembah Tuhan itulah tempat paling nikmat. Jangan lo bilang menyembah Tuhan bersusah. Berarti selama ini lo bukan nyembah Tuhan lo. Gua aja nyembah Tuhan suka citanya minta ampun. Sekarang lo bilang bersusah-susah. Berarti selama ini lo nggak nyembah Tuhan. Ada yang nggak beres dalam hidup lo. Kita tuh menyembah Tuhan itu dengan sukacita. Kita nggak mau lagi direpotin. Kalau udah dalam kehidupan kekal, direpotin sama bini yang dikit-dikit ntar bini lo minta belanja, minta ini. Yang ada lo bukan di sorga, yang ada lo di neraka. Di sorga itu sudah kenikmatan yang paling dahsyat. Kita hidup seperti malaikat. Tuhanlah pemimpin kita. Itu udah cukup. Itu kan sama seperti hubungan seorang laki-laki sama suaminya. Bagi perempuan, suaminya adalah pemimpinnya. Kita pun bagi kita, Tuhan itu pemimpin. Itulah kenikmatan yang paling dahsyat sebenarnya. Seperti hubungan laki-laki, memang seperti hubungan seks, tapi secara roh, gitu. Jadi supaya kamu, sengaja saya katakan ini, supaya kamu jangan menganggap seks itu udah segala-galanya. Seks itu diciptakan dari penyembahan. Itulah sebenarnya kenikmatan yang sesungguhnya. Kita ini cuma kenikmatan kopiannya, walaupun kopiannya pun nikmat, tapi ada yang jauh lebih nikmat supaya kau sadar. Kau kan sebenarnya menolak Kristen cuma gara-gara kau pengen kawin gitu loh. Jangan. Di sorga itu nikmatnya itu jauh lebih dari situ. Oke, silakan. Oke. Dari Islam, silakan. 5 menit ya. Dari sekarang. Oh ya, oke, Bang Iwan dulu, oke. Silakan. Ya. Saya kira buka. Ya, silakan, Pak. Jadi kenikmatan surga itu juga seperti yang disampaikan tadi, namun saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu yang paling utama dalam kenikmatan di surga itu, orang Islam beriman kepada Allah di dunia dengan tidak melihat wujud dan bentuk Tuhan, maka di surga tentu umat Islam akan memandang wajah Allah sebagaimana hadis riwayat Muslim. Memandang wajah Allah yang mulia sebagaimana diriwayatkan dari Su'aib wa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika di surga telah dimasuki oleh para penghulunya, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian yang janji tersebut berada di sisi Allah di mana dia ingin menunaikannya. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah dia telah memberatkan timbangan-timbangan kami memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau melanjutkan, maka Allah menyingkapkan hizabnya, tabirnya, sehingga mereka melihatnya wajah Allah. Demi Allah. Jadi ini adalah salah satu kesyukuran dan nikmat terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain, maka manusia di surga tidak kehilangan fitrahnya. Ya, seperti tentang manusia akan hidup dengan keluarganya. Itu dimasukkan tetap kawin, ya. Kalau tidak hidup dengan keluarganya dan tidak memiliki kehidupan suami istri, maka manusia telah kehilangan fitrahnya. Ya, persoalan tadi Bang Luga mengatakan bahwa bagaimana nanti mencari nafkah dan sebagainya. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa di surga tidak akan ada lagi bersusah-susah payah mencari nafkah seperti di bumi, mengojek dan sebagainya. Karena Allah telah lapangkan dan berikan semua kenikmatan itu, Allah yang menyiapkan makan dan segalanya. Dikatakan pada mereka, ya, makan dan minumlah kamu dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kita tidak bersusah-susah payah lagi mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga kita. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman, ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian makan dan minum ini semua Allah yang menyediakan. Ya. Surga adalah tempat suci bagi suami istri. Menikah itu merupakan suatu bentuk kenikmatan. Maka hak tersebut bersifat tidak terbatas akan dirasakan. Ya, suami istri di surga tidak akan tua lagi. Ya, mereka istri-istri suci dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian sungguhnya laki-laki perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang busuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, mereka itu akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Silakan Mbak Awi ditambahkan. Oke, bro. 2 menit ya, Pak Awi ya. Oke, terima kasih. Jadi begini Bang Luga ya, ini Bang Luga ini mau disamakan lagi surga dengan dunia ya. Seperti dijelaskan dengan Bang Iwan tadi, sesungguhnya kenikmatan surga yang disampaikan oleh Al-Quran, karena
ini mengenai surga, sebagaimana Al-Quran itu adalah kabar yang memberikan kabar gembira, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan segala kenikmatan yang ada dalamnya. Termasuk tadi Bang Luga mengatakan siapa yang mau belanja ke pasar ini, itu kehidupan dunia. Di dalam surah Al-Furqan ayat 16, bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya. Surga, di dalam surga, mereka kekal di dalamnya, itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Jadi kami orang muslim itu selalu berdoa dan mengharapkan surga, karena itulah tujuan akhir daripada umat Islam. Jadi agak-agak aneh juga kalau pemikiran di dunia selalu mau dibawa ke surga ya, ada mau belanja lah apalah. Terus tadi Bang juga mengatakan dia adalah istri dari, ibarat istri ya, saya maaf kalau saya salah penyampaian, nanti diluruskan kalau salah. Kalau tidak salah Bang Luga tadi mengatakan Tuhan adalah suami, jadi ibaratnya itu Bang Luga nanti di sana sebagai istri daripada Tuhannya. Lalu perempuannya Kristen ini bagaimana nasibnya nanti di surga kalian itu ya? Apakah ada penjelasan di dalam kitab Anda itu bagaimana nasibnya perempuan-perempuan Kristen ketika masuk surga? Apakah yang saya simak tadi katanya kan kehidupan seperti roh, tapi ada apakah tidak ada tubuh, hanya roh atau bagaimana? Ini perlu penjelasan secara detail mungkin dari teman kekristenan ya. Bagaimana sebenarnya dia di surga nanti? Apakah ada tubuhnya, jasadnya, atau cuma roh? Lalu hidupnya seperti apa? Seperti roh? Apa kenikmatannya seperti roh? Katanya hanya memandang apa dari wajah Tuhan. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Luga. 5 menit dari sekarang Pak Luga. Mau kamu Oke, gini ya. Kenikmatan seks, ya dengerin ya. Kenikmatan seks itu di saat laki-laki berjuang. Semakin dia berjuang untuk istrinya, semakin dia berjuang, itu semakin nikmat seksnya. Nggak ada orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba suruh seks. Itu nggak, semakin ada perjuangan, semakin seks itu nikmat. Nah, lo yang ngasih makan Tuhan, lo kagak ngapa-ngapain. Gimana lo mau bisa merasakan nikmat? Kenikmatan itu kan nggak cuma lo masukin barang, tapi ada perjuangan, cinta yang semakin besar. Lo bagaimana bisa mencintai 72 orang? Itu lo bercanda sebenarnya. Makanya di surga lo tuh nggak ada nikmat sama sekali. Bagaimana? Kenikmatan itu di saat ada kesetiaan, ada ketulusan cinta. Di situ baru seks nikmat. Tapi kalau lo dengan 72 orang, lo sebenarnya lagi ngapain? Lagi nguli, lagi ngangkat pasir. Jadi gue bilang tuh, lu surga lo tuh surga bercandaan, bukan surga beneran itu. Seks itu ada karena cinta dan kesetiaan. Baru seks nikmat. Nah, lo dengan 72 orang, lo kesetiaan lo di mana? Sebenarnya bini lo tuh ngapain? Lo mau sebenarnya lagi ngocok sayur apa ngocok tomat gitu loh. Seks itu kan nikmat di saat laki-laki berjuang. Pernah nggak dengerin Romeo dan Juliet sampai titik darah penghabisan dan akhirnya mereka menikah dan mereka bahagia? Itulah sih kenikmatan seks yang luar biasa. Ini dengan 72 orang lu nggak tahu siapa yang 72, pernah ketemu juga kagak. Lalu lu terus lu disuruh main. Lu ngapain? Gitu loh. Jadi lo harus tahu seks itu kenikmatan itu apa. Semakin besar cinta lo, seks lo juga semakin nikmat. Masa lo nikahin kawin 70, jangan-jangan lo kawin bukan sama 72 bidadari, jangan-jangan 72 lontong sayur lagi. Jadi lo jangan merasa diri lo nikmat di sorga. Bagaimana lo bisa mencintai 72 orang? Udah gila. Tapi kalau lo setia dengan satu wanita, lo nikah di bumi, itu nikmatnya luar biasa. Berjuang, ini lo yang ngasih makan Tuhan, yang main lo sebenarnya jadiin Tuhan ini pembantu lo apa tukang sayur sih. Wah, lo udah gila lo, emang kacau lo. Makanya lo dengerin surga itu dari Yesus yang punya surga, yang turun dari surga, yang mati bangkit memberikan jaminan. Nah, lo katanya naik ke surga si Muhammad. Bener apa kagak? Gue juga kagak tahu. Menjanjin 70 bidadari lah. Katanya merasa diri paling nikmat lah. Lu bagaimana bisa nikmatin 72 orang? Menurut gua, di saat kita setia, kenikmatan lebih dahsyat. Tapi di saat kita mulai mengobral cinta, itu kenikmatan itu tambah hancur.
Jadi jangan lo merasa diri lo semakin nikmat dengan 72 orang. Lu udah stres kali, wah lu ajar udah bidadari lo. Kita itu nikmat sama istri terkasih, Dodol. Dengan istri tercinta berjuang sama dengan gua cewek gua sekarang. Gua berjuang dengan Pak Iwan, tunggu. Pak Iwan dimatiin dulu share screen-nya. Lanjut Pak Paluga. Apa namanya, waktunya dinyalain. Semakin kita semakin cinta, nikmatnya juga semakin dahsyat. Bagaimana lu bisa membagi cinta dengan dua bidadari? Lu merasa diri paling nikmat. Yang ada lu dikerjain lo. Jadi di sorga itu adalah cinta kasih nomor 1, Ucok. Bukan asal main, bukan asal tusuk. Jangan-jangan tuh nggak bener lah gitu. Ikuti apa kata Yesus, itu udah paling benar. Nah, Yesus mati buat kita, itu tanda kasihnya sama kita. Kita pun percaya kepada Dia. Jadi hubungan cinta yang sesungguhnya itu Tuhan dengan manusia. Ngapain lu sama 72 bidadari? Lu mencintai Tuhan, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, bukan kasihilah 72 bidadari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu udah paling nikmat di seluruh alam semesta. Dan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada lu main sama 72 bidadari. Kenikmatan itu dengan kesetiaan, setia sama satu istri, itu baru nikmat namanya. Lu belum pernah main sih ya? Apa lu belum pernah ngerasain? Nikmat itu di saat kita setia. Setia itu menghasilkan kenikmatan. Tapi kalau lu kawin sana, apa nikmatnya? Yang ada lu kayak ini, kayak lagi ngangkat pasir lo, kuli bangunan. Jadi lu harus tahu kenikmatan itu apa ukurannya. Kesetiaan, kasih, sukacita. Itu Oke, habis waktunya. Oke, habis waktunya. Gua mau ketawa dulu. Oke, saya duluan ya Bang Iwan. Bang Iwan, monitor Bang Iwan ini. Bang Iwan, tolong monitor ya. Ya, beginilah gayanya Pak Luga ya, tidak ada kemajuan dalam. 5 menit dari sekarang ya Pak Oke. Inilah gayanya Pak Luga ya, yang tidak pernah ada kemajuan ketika berdialog. Saya bertanya tadi kayaknya tidak menyimak dia. Itu terus dibahas 72 bidadari. Sepertinya dia iri dengan hal itu. Setahu saya Bang Luga ini belum menikah ya. Yuk tanya, nanti saya jawab deh. Apa, sabar, jangan dipotong ini waktu kami. Setahu saya Pak Luga ini, Pak Luga ini belum menikah. Jadi apapun yang dia sampaikan tentang kesetiaan, tentang apa itu omong kosong semua itu. Kesetiaan itu perlu, bro. Perlu kesetiaan itu. Sabar, tidak usah dipotong. Stop, waktunya stop. Luga nggak boleh ganggu. Jangan potong. Di sinilah terbukti. Riset. Sebentar, riset dulu. Oke, itu dah. Oke. Lu jangan ke personal dong, Alwi. Lu ngomong aja, nggak perlu masuk ke personal. Nggak apa-apa, karena dia akan ngomong juga apa. Jangan sabar. Gini. Pak Luga jangan jangan banyak bicara dulu. Nanti setelah Pak Awi atau Pak Iwan selesai, baru Pak Luga atau Pak Pras yang ngomong gitu. Oke ya. Tapi tadi benar juga tuh, jangan nyerang personal, bro. Tadi benar juga lah Pak Awi. Tolong tenang semua. Enggak apa-apa, kita hanya ingin tadi yang diserang Bang Luga pengajarannya, bukan iya, orangnya. Betul. Kita kan mau tahu ini orang yang berbohong atau tidak. Bagaimana orang mau merasakan kesetiaan, pasangan aja belum punya kok. Ini kan bisa dilihat bahwa orang yang sedang berbicara ini bagaimana bisa dipercaya ke rilisnya. Dia aja belum jadi jaminan dong. Dia aja belum punya pasangan, terus bicara tentang kesetiaan. Sabar, nantilah baru disanggah, Karena ini kita kucing juga kawin masalahnya. Jadi jangan kawin itu. Aduh, ini kacau ini kita bicara tentang sabar lah ya. Jadi begini anunya yang rumusnya itu begini. Kalau orang penjual odol pasta gigi tapi dia pasarkan pasta giginya ini bakalan putih tapi giginya kuning, gimana orang mau percaya? Sama Pak Luga tadi ini bicara tentang kesetiaan padahal punya pasangan aja belum. Jadi sama sekali tidak bisa gitu. Sabar Pak Luga. Sabar ini. Tidak, makanya dalam bernarasi itu agar diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan. Kok marah ini.
Kok marah? Kamu Nanti jangan tanggapilah di Stop dulu, waktu stop Anda. dulu. Tanggapi Oke, aja jangan di waktu diganggu. Anda. Nggak masalah, kami tadi semua diam dengan tenang mendengar Pak Luga Ya, ngoceh. tapi kamu jangan nyerang-nyerang pribadi. Oke, tunggu. Ini kita mau dilanjutin lagi atau enggak gitu. Betul. Jadi kalau maaf saya mute ya, semuanya saya mute ya. Kita mau lanjutin lagi tanggapan dari Pak Awi ya. Setelah dari Pak Awi, nanti setelah Pak Awi baru dari Kristen, mau Pak Luga maupun si Pak Pras. Iya, ya. kamu bilang juga sama dia jangan nyerang pribadi. Kita ini dialog. Aku kan nggak nyerang pribadi. Tapi oke, nanti setelah itu saya kasih kesempatan buat Pak Luga. Oke. Ya, kita selesaikan dulu ya tanggapan dari Pak Awi ya. Setelah dari Pak Awi ya, baru saya kasih kesempatan ke Pak Luga. Setuju? Setuju atau enggak? Ya, setuju. Udah jalan. Oke, terima kasih. Jawab Oke. aja sesuai dengan ajarannya. Oke. Nggak usah Pak sebut-sebut Awi juga, 5 nggak menit usah. dari sekarang. Ajarannya Oke, aja. terima. Tunggu. Ya, Silakan Pak Awi, 5 menit dari sekarang. oke, terima kasih moderator. Kalau menyimak tadi pernyataan Pak Luga itu terlalu banyak menyerang tentang bahkan kepada ke sisi ketuhanan kami diserang. Kalau saya pribadi saya kalau serang tidak apa-apa. Ini baru menyatakan yang sebenarnya tentang Pak Luga kok marah-marah. Jangan marah-marah lah. Akan lebih tidak bisa, tidak akan lebih marah mungkin Anda. Bapak jangan nyerang pribadi, langsung dijawab aja. Sudah, sabar. Kami tadi diam. Nanti bisa Anda kok bicara setelah kami ini. Tadi moderator bilang begitu loh. Jadi begitu ya, kepada semua yang menyimak, kita bisa melihat bagaimana kalau seorang menyampaikan narasi itu ya, kita lihat juga lah ketika orang bicara tentang dia harus minimal mengetahui itu. Ini bicara kesetiaan, apa pasangan aja belum punya. Langsung dia menyerang kepada jangan-jangan Allah begitu tadi apa namanya, nah ini kita perlu pembuktian dari kitab saja karena kita kan sama-sama beriman pada kitab suci, Pak. Mengenai surga atau kehidupan yang setelah kematian itu kan sama-sama kita belum bisa tahu secara pasti kecuali melalui informasi melalui kitab suci. Yang kami sampaikan di sini adalah informasi dari kitab suci sesuai dengan keimanan Islam. Yang saya pertanyakan tadi, apapun yang Anda tanyakan tentang keimanan Islam, tentang surga, pasti kami bisa jawab dari kitab suci, bukan dari asumsi kami. Kecuali kami sudah pernah ke sana, kata Pak Luga, pernah ke sana, ada malaikat sebagai bannya mobil di sana, itu kan agak aneh juga. Padahal katanya dia hidup sebagai roh. Tadi belum dijawab itu. Pak Luga di sana itu, rohnya ada jasadnya apa tidak? Terus jadi suami istrinya Tuhan itu, Tuhan Anda ngapain? Dia yang ke pasar berarti Tuhan Anda itu ya. Dia yang ke pasar, dia yang pergi beli lontong sayur lah, dia yang kerja lah ya, enak betul Anda ini, seperti itulah. Tuhannya yang disuruh kerja. Kalau kami di surga tidak ada yang kerja, baik Tuhan baik manusia nggak ada. Kalau Anda kan selalu berpikir begitu, seolah-olah Tuhan Anda itu memang manusia yang harus bekerja, karena dia yang suami kata Anda tadi kan, kata Anda tadi suami, kalian istri, jadi dia menafkahi, dia ke pasar dong, dia yang pakai mobil dengan malaikat bannya itu. Silakan Bang Iwan. Kalau masalah 7 bidadari itu nggak usah terlalu diperdebatkan di situ. Silakan. Pertanyaan kamu apa, Wi? Ya itu tadi kalau disimak itu. Terima kasih ya. Bang Iwan tidak usah dianu masalah 7 bidadari itu. Anu aja ke lain. Pak Iwan silakan 2,5 menit Ya, dari sekarang. Terkait dengan tadi pernyataan Bang Luga, bahwa umat Islam itu jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa nikmat terbesar adalah bertemu dengan Tuhannya yang selama ini tidak pernah dilihat di dunia. Itu nikmat terbesar. Dengan nikmat itu dia, maka Allah mencukupkan segala nikmat, termasuk makan dan minum, dan berkumpul bersama keluarganya. Ya, tentu di sini adalah kenikmatan yang jauh daripada bayangan Bang Luga, gimana kalau susah, gimana kalau setia, dan sebagainya. Itu di luar daripada jangkauan pemikiran manusia saat ini. Ya, di surga Islam itu tidak bisa dibayangkan sebagaimana kehidupan di dunia. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas dijelaskan arat yang surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke dalam tempat mereka dari semua pintu. Jadi terkait dengan hubungan suami istri itu bukan hal yang menjijikkan, ya. Karena memang kita akan dikumpulkan orang beriman. Bagaimana nasib perempuan Kristen yang tidak pernah menikah di dunia, kemudian di surga menjomblo?
ya tidak punya pasangan, kebahagiaan apa yang dia dapat? Tuhan seperti itu tidak adil. Ya di dunia sudah jomblo, sudah tua, tidak dapat suami, di surga dapat apa? Sudah capek-capek berdoa di dunia, tetapi surga seperti menyiksa. Nah, jadi ini tentu harus ini perbedaan kita tentang surga Islam itu, tentu ini tidak dijanjikan kepada umat-umat lain karena umat sebelah itu tidak memiliki surga. Apalagi tadi dikatakan makan dan minum, sedangkan hidup seperti roh. Bagaimana bisa makan dan minum? Jadi hanya di surga Islam inilah yang memang memperoleh kebahagiaan yang kekal. Yang memperoleh istri 72 bidadari nggak ada masalah, tapi bukan seperti bayangan Bang Luga gimana cara mencintainya. Apalagi sampai tadi menarasinya bahwa seksnya orang Kristen itu seks hubungan dengan Tuhan. Wah, ini penistaan kepada Tuhan. Ya, itu bukan kenikmatan. Islam itu jelas bertemu melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan. Tetapi ada kenikmatan-kenikmatan lain sebagai kodrat manusia, dia dikumpulkan bersama dengan keluarganya. Bagi yang tidak memiliki istri, Oke, maka udah Allah habis menyiapkan waktunya, penduduk Pak. surga. Oke, udah Bidadari. habis waktunya. Oke. terima kasih. Tunggu ya. Saya mute dulu semuanya ya. Enggak, gue yang jawab ya. Tunggu Pak Pras, tunggu. Jadi gini ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang narasi seperti itu, tolong, ini kan kita lagi debat dan lagi live ya. Tolong dijaga, apalagi Pak Luga tadi udah bernarasi seperti itu ya. Kalau udah ada yang bernarasi seperti itu, tolong untuk di-cut ya. Tolong untuk di-cut, kita fokus dulu sama debat antara Pak Iwan, Pak Awi sama Pak Pras sama Pak Luga ya. Tolong untuk jaga narasi bapak-bapak ya, supaya nanti ke depannya biar tidak ada yang namanya narasi yang jelek gitu atau bagaimana. Oke, Pak Pras, 5 menit dari sekarang ya Pak Pras ya. 5 menit dari sekarang. Oke. Membicarakan tentang cinta, kesetiaan tentu nggak perlu kita mengalami, banyak orang mengalami, dan kesaksian-kesaksian mereka itu adalah suara yang kita dengarkan di dalam kehidupan gitu ya. Jadi nggak perlu harus ngalamin bagaimana kemudian baru tahu gitu ya. Kecuali daripada kenikmatannya itu sendiri. Kemudian saya mengatakan bahwa di dalam Kristen dikatakan adalah soma pesukikos dan stoma pneumatikos, dari tubuh kebangkitan. Seperti apa kita nggak tahu. Tetapi sebagaimana kita lihat bahwa anak Allah memiliki perwujudan, nah perwujudan anak Allah itu kita akan menjadi serupa dengan Dia, kita akan menjadi para saudara, menjadi anak-anak Allah. Hubungan suami istri seperti contohnya dikatakan kita dalam mempelai perempuan adalah cinta kasih dari Allah kepada kita, perhatiannya, perlindungannya, bukan dari sisi seperti pengertian kita hari ini tentang seks dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, itulah yang diberikan. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita beribadah, seperti tadi Luga ngomong, ada kenikmatan, bukan kesengsaraan gitu ya. Itulah yang dikatakan diberikan Roh Kudus sebagai meterai, sebagai cicipan. Makanya kita punya keyakinan full. Kenapa? Karena kita punya kenikmatan sorgawi itu, ya, yang lebih daripada sekedar cinta kasih. Cinta kepada Tuhan pun lebih daripada cinta kepada istri dan anak. Karena istri dan anak ada di luar kita peluk nggak bisa masuk ke dalam kita. Tapi cinta tuh dari kepada Tuhan, dan Tuhan punya cinta kepada kita dalam hubungan dan ibadah dengan Tuhan, itu adalah di dalam batin, yang cintanya itu melampaui daripada perasaan cinta dan kenikmatan cinta kita di dunia ini. Di dunia ini banyak kenikmatan, bukan hanya seks, ya kan? Mereka yang mengisap ganja, mereka yang mengisap morfin, memiliki kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Mereka yang mabok dan sebagainya. Kalau kenikmatan itu hanya seperti di dunia, maka orang kaya itu sudah mengalaminya. Mereka pesta seks, pesta ini, itu, segala, semuanya. Satu hari bisa, satu malam aja bisa habis. Dulu, zaman dulu tuh puluhan juta, zaman sekarang mungkin hampir 50-100 juta. Mereka nggak ada masalah setiap hari korbankan dan buang itu. Apakah kenikmatan surga seperti itu? Tentu melampaui. Tapi seperti apa?
kita juga nggak tahu, tetapi kenikmatan kita pada waktu kita mengalami Tuhan tinggal di dalam kita, kita cinta pada Tuhan, kita tahu kenikmatan itu melampaui segalanya. Banyak orang yang sudah menikmati kenikmatan dunia pun meninggalkannya. Kenapa? Karena dia tahu kenikmatan yang sesungguhnya gitu. Menikmati Tuhan, mengalami Tuhan itu lebih nikmat daripada sekedar kenikmatan dunia yang kalau orang sudah menikmati dia biasa-biasa aja. Contohnya kita yang udah suami istri nih. Kenikmatan seks seperti apa sih? Ya seperti gitu aja, biasa gitu ya. Yang sudah menikmati kenikmatan lain biasa aja. Masa kenikmatan surga cuma seperti begitu ya. Di dalam perjanjian di dalam di dalam Wahyu dikatakan bulan-bulan dua baru. Jadi nggak usah masalah dengan kenikmatan akan masa yang akan datang. Tentunya Tuhan yang menciptakan mampu. Masa Tuhan cuma bisa ciptain kenikmatan dari seks, kenikmatan dari minum, kenikmatan dari makan, kenikmatan dari itu. Tuhannya terbatas dong. Gitu ya. Tuhan tuh mampu menciptakan kenikmatan yang melampaui, yang belum timbul di dalam hati kita. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan yang paling masalah lagi adalah satu, kamu mengatakan bahwa ibadah kamu seperti sekarang ini di dunia sengsara ya. Bagaimana jika kamu nanti begitu sampai pintu surga, ternyata gue salah. Kacau dong, udah di dunia menderita, di surga juga akan datang menderita. Kalau kita orang itu sekarang itu sudah mengalami gitu. Makanya orang Kristen di sini yang semua yang dengar yang Kristen pun, saya mengatakan, Paulus mengatakan ya, harus memiliki roh Kristus dan harus menguji diri apakah Kristus ada di dalam kamu. Harus mengalami kepenuhan roh. Pengalaman setidaknya harus ada. Nah, pengalaman itulah yang membuat kita beriman. Kalau orang yang punya pengalaman gini nggak mungkin mualaf. Jadi kita lihat itu yang terjadi gitu. Kemudian kalau kamu mengatakan kenikmatan ada seks dengan 72 bidadari tapi ada keluarga. Keluarga itu adalah nilai egois manusia. Kemudian kita mengatakan dengan bidadari bagaimana istri bisa nikmat kalau suaminya main dengan yang lain-lain gitu. Apakah istrinya akan main dengan orang lain? Istri kita dideketin orang aja kita ngamuk gitu ya, apalagi dan sakit hati, apalagi ini di sorga kalau seperti itu ya bukan kenikmatan dong. Oke, habis waktunya Pak Pras. Silakan Pak Wi atau Pak Iwan. Oke, saya duluan ya Pak Iwan ya. Ya, sebenarnya pertanyaan saya tadi begini Pak Pras. Sebelum sampai ke sana, saya mau sampaikan begini, bahwa sepanjang kami bernarasi tadi tentang menjelaskan tentang surganya Islam, saya dengan Bang Iwan itu selalu merujuk kepada kitab suci, karena tidak mungkin kami berasumsi karena kita tidak pernah ke sana dan belum pernah ada yang ke sana terus kami tanya bagaimana di sana. Jadi pasti bersumber dari kitab suci. Kami harapkan pun demikian ketika dari teman Kristen berbicara tentang surga, sekiranya merujuk ke kitab sucinya dulu karena itulah informasi yang valid yang bisa dipercaya kan dari kitab suci masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya tadi kan begini. Kalau memang tidak apakah dijelaskan di dalam kitab Anda itu bagaimana tentang keluarga Anda nanti di surga? Karena kan kita di dunia ini Pak Pras saya yakin sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Bagaimana di surga nanti? Apakah tidak dipertemukan dengan keluarganya? Lalu bagaimana nasib wanita-wanita Kristen itu di surga itu? Karena menurut Pak Luga tadi, ketika di surga yang jadi suaminya Pak Luga itu adalah Tuhannya, ya toh, gitu. Dia sebagai istri, berarti dia sebagai perempuan. Lalu perempuan yang Kristen ini sebagai apa lagi nanti? Mohon maaf, apakah sebagai dua natur juga? Ya, kurang tahu ya. Mungkin ada penjelasannya dalam kitab Anda. Nah, kalau pertanyaannya Pak Pras tadi mengatakan bahwa bagaimana nanti dengan istri, nah saya sudah jelaskan tadi di dalam Islam, literasi Islam, di dalam surga itu sesuai dengan surah 7 ayat 43, dicabut rasa dendam di hati para penghuni surga. Jadi siapapun itu, laki-laki, perempuan, baik istri kami di dunia, tidak akan ada lagi rasa dendam di hatinya. Tidak ada lagi seperti itu. Yang ada cuma, dan mereka akan disibukkan dengan kesenangannya masing-masing. Itu ada dalam Al-Quran penjelasannya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Pras tadi, gimana perasaannya istrinya nanti kalau begini? Nah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi sungguh sempurna Al-Quran menjelaskan tentang itu. Karena akan ada pertanyaan seperti ini. Maka Al-Quran sudah menjelaskan bahwa dicabut rasa dendam dan iri di hati para penghuni surga. Silakan Bang Iwan. Oke, 3 menit dari sekarang Pak Iwan ya. Ya, screen dulu. 3 menit dari sekarang. Oke. Ya, baik ya. Screen. Ya, udah, silakan. Jadi Pak Pras, tadi saya katakan tadi, di surga itu memang, di dunia itu memang ada surga. Seperti Anda katakan,
bahwa banyak orang kaya yang sudah menikmatinya. Tetapi semua itu ujian. Ya, misalnya wanita juga itu ujian. Kita melihat wanita menginginkannya, apakah kita bisa menahan keinginan itu atau kita bisa melakukan zina. Jika itu dilakukan maka itu berdosa, dia tidak akan mendapatkan surga. Jika dia mampu menahan semua ujian kesenangan itu, tidak minum-minum, tidak berzina, maka tentu hadiah dari ketaatannya itu maka diberikan surga yang sebenarnya. Makanya disampaikan di dalam ayat Al-Quran ini, kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Bagi yang telah menikmati surga dunia ini, ya banyak kehidupan-kehidupan para selebriti, tetapi mereka tidak beriman, maka mereka tidak akan memperoleh surga kekal yang ada di surga yang Allah siapkan. Tapi mereka telah menghabiskan, menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang Allah larang di dunia sebagai ujian bagi mereka. Selanjutnya di dalam di dalam kehidupan surga tadi sudah dijelaskan oleh Bang Awi. Saya tunjukkan dalilnya bahwa tidak ada diperebutkan atau diperselisihkan di dalam surga. Ya, seperti termasuk memiliki suami atau memiliki 70 bidadari. Istri ini hanya dimiliki oleh satu orang, bukan dimiliki oleh dua orang. Masing-masing mereka memiliki dua istri, sumsum tulang betis kelihatan di balik daging, karena saking indahnya tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara manusia. Mereka sehati senantiasa bertasbih, mensucikan Allah pagi dan sore. Hadis riwayat Bukhari. Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan. Di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan. Di Al-Quran Al-Hijr 45-48, tidak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun dan damai bagaikan saudara-saudara kandung. Jadi mereka inilah yang tadi di dunia yang berhasil melewati godaan surga dunia yang Allah telah berikan batas-batas. Ya, bagi yang tidak mengindahkan batas-batas di dunia, berzina, main perempuan, segala macam, maka tidak akan mendapatkan ini. Itu jadi itu harus dipahami. Ya, tetapi sampai saat ini Anda belum bisa menjelaskan surga Anda seperti apa, karena di surga seperti roh. Ya, menikmati apa-apa. Oke, habis waktunya. Silakan Pak Luga. Oke. Aku jawab. Iya. Oke. Saya dulu Pak. Ntar saya lupa lagi. Ya, Oke, silakan tapi Pak Luga. 2,5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Jangan diulang-ulang perkataannya ya. Oke, silakan. 5 menit dari sekarang. Ya. Jadi kan mereka ini kan bisa dikatakan pakar kenikmatan ya. Ajaran Islam ini sepertinya mereka udah fokus menyerang Bang. Ini nanti di surga dibanding orang Kristen. Cukup sudah kita jelaskan. Lu aja nggak bisa menjaga itu kalau kita terus jelaskan di surga. Mereka akan ngolong-ngolong terus. Lu udah nggak hidup, lu udah nggak nikmat. Ya, kenikmatan aja. paling hebat itu kalau saya biar saya serang juga itu emosi dia saya serang tadi ya. Itulah kenikmatan yang paling luar biasa. Okay. Makanya Tuhan bilang Tuhan benci perceraian. Jangan pernah bercerai. Nah sementara di agamamu nanti kamu serang aja pokoknya di kitabnya, karena dia kan mengarang ini berbohong tentang surga. Belum ada dia menjelaskan tentang surga di kitabnya itu. Kalau nanti lo punya dua istri, hati lo terbagi menjadi dua. Bagaimana? Cukup sudah kita menerangkan. Kalau kita menerangkan terus mereka akan mengolok terus. Dan di surga juga, kenapa harus hidup seperti malaikat? Misalnya nih, gue misalnya di surga seperti malaikat, gue pengen pergi. Gue ajak lo nggak akan bisa gue ajak karena lo akan terikat sama bini lo. Gue pamit dulu deh sama bini gue. Bini pertama bilang boleh, bini yang ketiga bilang nggak boleh. Akhirnya lo ribut. Makanya surga lo yang lo maksud itu benar-benar surga nggak masuk akal. Karena kenapa? Di dunia saja kalau kita punya dua istri itu hati kita udah nggak damai. Bagaimana lo dengan main dengan 72 orang? Itu udah makin lama makin gila. Tapi kalau seandainya misalnya Allah Subhanahu wa taala ngasih lo satu istri misalnya, masih masuk akal, lo bisa tapi itu pun di surga itu sistemnya kerajaan. Makanya kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah selain daripada kita mengasihi Tuhan, kita punya kerajaan. Jadi kita bebas seperti raja, bisa bebas ke sana. Nah, kalau lo punya bini
Lu mau ke sana, jomelin sama bini lu, pamitan dulu lu. Mas, saya pergi dulu, Mas. Artinya kan lu masih terikat. Di surga tuh nggak ada ikatan. Kita hanya bebas menyembah Tuhan, bebas kita melakukan apa saja. Kita mau jalan-jalan ke sana, kemari. Kalau lu punya bini, lu mau jalan-jalan, bini lu pengen ikut lah, pengen ngintilin lo lah. Lu pengen ke sana, jadi nggak bebas gitu. Makanya surga di dalam Yesus itu udah paling benar. Kalau lo ngomong masalah nikmat, masalah seks, kan gue udah bilang dari tadi. Nikmat yang ternikmat itu adalah lo dengerin nonton, lo pernah nonton film cerita Romeo dan Juliet gak? Artinya kenikmatan itu adalah kenikmatan yang dimana ada kesetiaan, ada cinta dan kasih. Kalau lo main sama 72, lo cinta sama yang pertama, Bro, jangan yang kedua diulangin marah lagi. sama Bro, udah cukup. Oke, cinta satu nomor- dua Pertanyaan. 10 menit dari sekarang. Oke. Ya, ini kenikmatan yang namanya kenikmatan seks, kenikmatan makanan. Kalau kita udah nikmati itu kan kita tahu ya. Kayak contohnya kita minum sesuatu enak, besoknya masih enak kah? Atau enggak minum 10 gelas, apakah tetap enak? Seks pun begitu gitu loh. Jadi kalau orang yang pernah ngalamin itu kenikmatan-kenikmatan daging, itu biasa aja gitu bagi orang yang sudah sering. Mau makan apa sekarang yang paling enak? Ya kan? Itu jadi biasa aja gitu loh. Kenikmatan apa yang orang bisa terus-terusan? Itu kenikmatan yang ada hubungannya dengan batinnya dia, jiwanya dia. Yaitu contohnya orang yang ngisap ganja, ngisap narkoba, itu mereka merasakan kenikmatan yang lebih dalam gitu. Nah, kenikmatan roh itu lebih dalam lagi gitu loh. Karena apa? Karena itu batin yang terdalamnya manusia mengalami kenikmatan. Tubuh manusia adalah tubuh roh gitu ya. Jadi kenikmatan roh, Tuhan sebagai sukacita, itu kamu belum pernah ngalamin sih gitu loh. Kalau kamu udah ngalamin, maka kamu akan tahu dan tidak ragu dengan Alkitab mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan, itu yang diberikan kepada kita, kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya, menjadi anak gitu loh ya, menjadi serupa dengan gambar putra sulung. Kok nggak tahu, menjaraja bersama dengan Tuhan, apalagi gitu, Tuhan pencipta, kemudian Tuhan menjadi Tuhan kita, begitu dekatnya, kita menjadi anak-anaknya, apalagi yang tidak akan kita nikmati gitu. Jadi itu sesuatu hal yang sudah melampaui segala-galanya dan lebih masuk akal. Itu kenikmatan adalah suatu kenikmatan di dalam dunia yang baru yang pasti melampaui dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatannya cuma seperti tubuh daging, kamu lihat yang sekarang menikmati sorga di dunia, bosnya Kodak yang pertama bunuh diri. Padahal kayaknya luar biasa. Jadi kenikmatan dunia itu ya hanya begitu saja. Bagi orang yang belum menikmati ya mungkin merasa luar biasa. Kita nikmatin deh yang kita pikir seks. Coba kamu seks satu hari berapa kali. Kemudian kenikmatannya apa gitu ya. Jadi kenapa kalau udah kenikmatan kemudian masih ada berantem Oke, gitu. Pak Jadi Pras, itu biasa udah. aja. Oke, habis waktunya. Oke. Silakan Pak Iwan atau Pak Oke, saya duluan ya. Lagi-lagi sebentar Pak Iwan, saya dulu. Paling banyak 2 menit. Lagi-lagi habis waktunya 5 menit. Timbang Kristen ini tidak menjawab apa-apa dari apa yang ditanyakan. Termasuk Pak Luga ini ngomong panjang lebar, diulang-ulangi narasinya dari penjelasan pertamanya tadi. Itu aja. Tidak menjawab pertanyaan. Jadi begini, di dalam narasi Islam, di dalam narasi Islam, Luga Tambunan nanti kita jawab. Gua tahu jawab Alwi. sebentar dulu. Ya Luga jangan dipotong Luga. Tolong jangan dipotong dulu kita bicara. Ini terpecah pokok jadinya. Diulang lagi Pak ya, diulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi begini. Dari sekarang ya. Begini, di dalam narasi Islam mengenai surga itu adalah tempat segala kenikmatan dan bagi penghuninya merasakan segala kenikmatan yang tidak bisa kami bayangkan, yang belum pernah terbayangkan oleh kita. Jadi apapun yang kita bahasakan tentang kenikmatan surga ini itu hanyalah gambaran yang dituliskan dalam Al-Quran ya. Tapi bagaimana itu tidak ada manusia yang bisa membayangkannya, tidak akan sanggup. Termasuk Pak Luga tadi ini selalu menarasikan dengan bahasa di dunia. Itu di dunia Pak Luga, kita tidak bicara kenikmatan dunia ini. Yang kita bicarakan tentang surga. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, oleh pencipta kepada hambanya yang beriman. Kalau di dunia, nggak usah kita tanyakan. Cuma Pak Luga yang tidak perlu kita tanya karena dia belum menikah. Kalau mengenai kenikmatan berhubungan suami istri itu tidak perlu kita tanya ke Pak Luga. Kalau ke Pak Pras, dengan saya, dengan Bang Iwan, kita tahu lah. Cuma kita yang bisa, dan itu tidak bisa kita ceritakan ke orang lain bagaimana, karena cuma kita yang tahu rasanya. Dan tidak ada yang orang bosan dengan itu. Bohong. Kalau orang normal bosan dengan hal seperti itu bohong itu. Jadi
Mengapa digambarkan demikian? Karena memang itulah kenikmatan yang tidak di dunia ini bagi manusia yang tidak bisa dibahasakan meskipun bisa dirasakan mengenai kenikmatan berhubungan suami istri itu. Jadi kalau hubungan suami istri ini Pak Luga maaf minggir sebentar karena Anda tidak termasuk di dalamnya. Saya bertanya karena kami itu menjelaskan terus ini kalau masalah 7 bidadari ya sudah dibahas ini, tidak perlu lagi dipertajam di situ. Pertanyaan saya ulang lagi tadi ya. Sebenarnya surga yang dijanjikan sesuai kitab Anda itu seperti apa? Bisakah digambarkan? Bagaimana kehidupan Anda? Apa tujuan Anda di dalam surga nanti itu? Lalu bagaimana dengan keluarga Anda di dunia? Apa nasibnya? Ini yang belum terjawab dari tadi. Ini 3 kali sudah putaran ini. Pertanyaan cuma 1 itu tidak dijawab. Silakan Bang Iwan. Ya, baik ya. Oke. Terima Pak Iwan, kasih. jawab Jadi kita tadi sekarang. memang ya belum pernah ada jawaban dari pihak Kristen seperti apa surga. Sementara kami telah menjelaskan bahwa surga Islam itu kehidupan lebih baik daripada dunia. Ya, tetapi sekali lagi saya komentari ya Pak Pras, bahwa kenikmatan dunia ini jangan samakan dengan kenikmatan di surga. Misalnya Anda makan durian, minum susu, nggak selama juga nikmat. Di surga itu jauh lebih nikmat kekekalannya, bukan seperti dunia, termasuk hubungan suami istri. Anda mungkin udah bosan, tapi di surga itu namanya saja surga. Makanya Anda tidak paham bahwa surga orang Islam itu tidak pernah dijangkau oleh pemikiran manusia. Tolong dijelaskan ya Pak Pras dan Bang Luga, bagaimana nasib orang Kristen. Jangan hanya mengatakan perhatian, perlindungan dari Tuhan, tapi Anda tidak bisa menjelaskan nasib orang Kristen, laki-laki dan perempuan di surga itu kenikmatan apa. Kalau tidak ada kenikmatan, maka itu neraka namanya. Ya, masuk penjara seperti masuk penjara. Ya, jadi ini dijelaskan bagaimana nasib perempuan yang tidak pernah menikah di dunia dan bagaimana nasib suami istri yang sama-sama beriman di surga. Ya, itu dijelaskan supaya semua yang mendengarkan ini bisa memahami orang Kristen ini juga memiliki surga setelah capek-capek beribadah setiap minggu di dunia, maka tentu di surga sudah banyak kenikmatan. Ya, jadi sekali lagi surga itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia di dunia karena segala kenikmatan di surga itu tidak sama persis dengan di dunia, apalagi bercapek-capek seperti pandangan Bang Luga dan Pak Pras. Ya, sekali lagi itu sangat keliru. Jadi tolong setelah ini diberi penjelasan. Ya, jangan hanya ada perhatian dari Tuhan. Perhatiannya itu apa? Kalau Islam itu perhatiannya jelas. Ya, makan minumlah kamu karena kami bukan roh, bukan angin. Sementara Anda itu, setahu saya, bukan bentuk daging karena tidak ada kedagingan di surga. Jangan mengada-ngada. Anda itu hidup roh seperti sana, lantas bisa makan. Ya, setiap saat dogma Kristen itu selalu berubah. Jadi tolong jelaskan itu. Jangan hanya bilang perhatian, tapi perhatiannya apa? Hanya duduk-duduk sambil menghayal di surga. Ya, terima kasih. Oke. Mau ditambahkan lagi Pak Awi 12 detik lagi. Cukup aja, itu aja. Tidak ada pertanyaan tambahan. Mudah-mudahan dijawab di putaran ini. Oke. Kamu jawab dulu deh, Luga. Oke. Nanti kamu baru nyambung ya. Ini kalian mengatakan kalian ada tubuh, tapi kemudian saya hubungkan dengan kenikmatan di dunia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan lebih daripada itu. Nah, kalau lebih daripada itu kan berarti udah beda dong. Nggak sama dong. Udah kamu ngomong nggak terbayangkan, makanya Alkitab Kristen lebih nyata. Yaitu memang suatu hal yang tak terbayangkan. Kan sudah saya kasih tahu dari tadi, kok nggak dengar-dengar terus. Yaitu bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Kemudian kenikmatan apa? Kenikmatan roh tuh kami udah nikmatin. Kenikmatan di dalam roh itu kami sudah menikmati suatu kenikmatan yang melampaui. Kamu pernah minum itu nggak? Pernah makan narkoba nggak? Kamu pernah dengar nggak teman-teman yang menikmati narkoba? Gitu ya. Itu adalah kenikmatan di dalam jiwanya dia. Bisa kayak naik ke lantai keempat. Itu
kenikmatan-kenikmatan itu bagi teman-teman kita yang sudah mengalaminya, mereka mengatakan kenikmatan dipenuhi roh jauh daripada itu semua gitu loh. Oke. Jadi kami sudah mencicipi kenikmatan itu, makanya ibadah kami tidak menghasilkan sebuah seperti kalian menderita, minta di itu, perlu dibayangkan. Kemudian tubuh, kan kita sudah mengatakan ada tubuh surgawi. Soma pneumatikos, 1 Korintus pasal 15 ayat 47, ya. Jadi bukannya nggak ada, saya ada ayat semua, tapi ngapain saya keluarin di sini? Keluarin di sini kan jadi apa tuh namanya? Itu waktu kita, ya. Jadi kemudian laki-laki dan perempuan, ya udah, kenikmatan itu adalah kenikmatan bersifat roh. Kamu udah ngomong tak terpikirkan, tak terbayangkan, itu adalah kenikmatan roh yang melampaui segala-galanya. Udah nggak usah ditanya, orang kamu aja nggak tahu kok. Kamu punya daging, kalau saya ngarahkan ke daging hari ini, kamu mengatakan tak terkatakan, tak terbayangkan. Kemudian kita mengatakan itu dari tadi. Iya, itu tolong itu dong tampilin waktu dong supaya kita tahu waktunya kita berapa 3 lama menit. bisa ngendaliin waktu. Ya, silakan Luga. Oke, silakan. Berapa nih gue nih? Berapa lama nih? Ya, Makanya itu sebentar sekarang. matiin dulu ya, Oke, tambahin ya nanti ya. Ya udah silakan Luga 2,5 menit. Pertama begini, jangan kau merasa diri nanti nikmat di surga kalau di dunia pun kau nggak merasa nikmat. Orang kawin sama 3 orang tuh rasanya nggak nikmat. Nah di dunia aja kau nggak nikmat, gimana kau mau bisa nikmat di surga? Karena di dunia dulu kau lolos. Kalau kau sudah merasa nikmat yang dahsyat di bumi, baru kau layak merasa nikmat di surga. Nah di bumi aja kau sengsara, kau kawin cerai, lalu di sana kau mau gimana? Kau mau merasa nikmat? Karena kan patokannya di dunia ini. Ya, kalau kau nikmat di dunia, pasti kau di surga kau nikmat. Kalau kau sengsara di dunia, pasti ke neraka kau. Karena di surga nggak ada tempat orang sengsara. Di bumi aja kau kawinin 4 orang, kau udah sengsara. Berarti kau nggak pantas di surga. Kau pantasnya di neraka. Oke, yang kedua, kita perempuannya itu semuanya seperti perempuan di surga. Laki-laki baik perempuannya nggak ada yang jomblo. Suami kita adalah Tuhan. Kitanya jadi istri. Makanya penyembahan itulah kenikmatan terbesar di sorga. Dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sudah kenikmatan di atas segala kenikmatan. Apa kenikmatannya? Penyembahan. Kalau di bumi seks, kalau di sorga penyembahan. Penyembahan itu nikmat luar biasa karena kita melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Jadi kamu merasa nikmat di sorga itu nggak benar. Karena kenapa? Nyatanya di depan mataku kau kawinin 4 orang, kau nggak nikmat. Lihat tuh si ustadz itu kawin 2-3 orang, nggak ada nikmat hidupnya malah tambah hancur. Jadi jangan kau merasakan sorga. Di sorga itu nggak ada orang susah bro. Di sorga aja, di bumi aja gue lihat lo susah. Ngawinin 4 orang kan susah hidup lo. Lu harus bagi hati lo, bagi perasaan lo. Makanya Tuhan bilang jangan menikah lebih dari 1 supaya cinta lo tuh full, kenikmatan lo full. Tapi lu bagi 4, kenikmatan lo bagi membuat lo sengsara. Kalau di bumi aja lo sengsara, mustahil lo bahagia di sorga. Dan gak mungkin lo ke sorga. Karena di bumi aja lo sengsara, ke sorga itu cuma tempat orang bahagia bro. Gak ada tempat membagi hati 4 orang. Apalagi ngebagi hati buat 72 bidadari. Kata siapa tadi itu di bawah? Gimana lo pas mau kondangan yang intirin 72 orang? Kita kan lo kondangan kan sama istri ini diintilin 72 orang. Gila lo sebenarnya mau jualan cewek apa gimana sih? Jadi lo jangan merasa diri lo bahagia kalau di bumi aja lo nggak bahagia. Di bumi aja lo kita nggak ngeliat lo bahagia. Terus lo merasa diri bahagia di surga nggak bisa bro, karena patokannya di bumi. Lo bahagia di bumi, lo pasti bahagia di surga. Di bumi kita lihat lo sengsara, berarti lo ke neraka. Udah, gitu. Oke lanjut. Oke, habis waktunya. Ya, silakan Pak Iwan. Oke, saya duluan ya. Jadi inilah yang saya sayangkan tadi belum terjawab lagi ya. Tapi tidak apa-apa, saya sebenarnya menanggapi Pak Duga lagi. Inilah saya sarankan ke Pak Duga. Jangan bicara tentang masalah pernikahan dan hubungan suami istri karena Anda belum menikah. Kalau masalah pantas tidak pantas ke neraka, pantas tidak pantas ke surga itu Anda yang tidak pantas. Anda pantasnya ke neraka karena di kitab Anda ada mengatakan berdusta itu adalah upahnya neraka. Kalau tidak salah ada demikian dalam kitab Anda. Anda sudah berdusta di sini, mengarang bebas, mengatakan ada ustadz yang sengsara gara-gara beristri 4 siapa? Jangan sembarangan ngomong. Ingat, berdusta itu upahnya neraka loh. Gitu ya. Ingat. Jadi Anda sudah pantas ke neraka kalau itu. Jadi tolong dijaga narasinya Bang Luga ya. Karena saya pikir Anda orang pintar ini cuma dalam bernarasi kayaknya tadi nih. Mohon maaf.
selalu menyerang ke sana kemari, tidak mau menjelaskan tentang surga Anda. Ini temanya surga, bro. Jelaskanlah surga Anda kalau memang surga Anda itu ada, kalau memang ada surga untuk Anda. Apa jangan-jangan tidak ada surga untuk Anda dalam kitab Anda itu? Yang ada cuma neraka. Karena berdusta upaya neraka. Anda sudah berdusta tadi, berarti Anda pasti masuk neraka. Nah, itu Pak Luga ya. Berbicara masalah terus mengenai tadi katanya sengsara apa yang lebih tidak berbahagia itu Anda karena belum menikah. Itu. Jadi sekali lagi kalau Pak Luga batasi percakapannya di situ. Anda tidak pantas bicara soal pernikahan karena Anda belum menikah. Ada saya di sini, saya patahkan argumen Anda terus itu kalau Anda membahas ke sana. Jadi cobalah jelaskan tentang surga Anda, kata Pak Pras, nanti buka ayatnya, pause timernya, pause, buka dalilnya tentang surga Anda, tidak apa-apa, pause saja. Jelaskan kalau memang bagaimana ada penjelasan tentang surga sedetail mungkin dalam kitab Anda itu. Pause nanti timernya, jangan alasan timer. Kami berikan ke moderator pause, biar dia share screen. Jangan alasan nanti waktu dia cukup. Atau jangan-jangan tidak ada penjelasan tentang surga secara detail dalam kitab Anda. Ya, begitu. Ini bukan menyerang pribadi ya, coba Pak Luga itu tolong jaga narasinya, jangan kebiasaan berbohong terus. Bicara tentang sengsara lah orang beristri 4, emangnya Anda merasakan? Anda pernah beristri, yang Anda tahu orang sengsara kalau beristri? Anda beristri aja belum bicara masalah sengsara orang beristri. Silakan Pak Iwan. Oke, 2,5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih ya. Saya juga sangat mengharapkan dari Pak Pras Bang Luga itu agar tidak berasumsi. Apalagi asumsi Bang Luga itu bahwa istri di surga itu adalah Tuhan. Wah, ini asumsi yang sungguh liar ya, yang tidak ada dalilnya. Ya, memang seperti dikatakan teman saya Bang Awi, ya, kami itu sangat ingin penjelasan dari Bang Luga dan Pak Pras, sebenarnya surga Kristen itu ada atau tidak. Ya, itu yang belum bisa dijawab sampai saat ini. Ya, tadi Pak Pras mengatakan kalau surga Islam itu, saya katakan bahwa tidak bisa dibayangkan. Artinya memang segala bentuk kenikmatan itu tidak bisa diukur dengan kenikmatan di dunia. Sehingga kita membandingkan seperti di dunia. Bagaimana kalau kita pergi pesta, bagaimana kalau ini. Karena Allah mencukupkan semua. Itulah surga Islam. Dan tentu di waktu yang ke depan ini, kami sangat mengharapkan nasib perempuan Kristen itu atau nasib penduduk surga Kristen itu sebenarnya kehidupannya seperti apa. Jangan hanya mengatakan bahwa istri di surga adalah Tuhan dan Tuhan penuh perhatian. Apa yang diperhatikan? Jika Anda hidup seperti roh, angin, dan tidak berbuat apa-apa, itu namanya tidak ada surga. Seharusnya tidak usah gengsi kalau umat Kristen itu tidak akan masuk surga. Karena tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan keadaan kehidupan umat Kristen yang berada di surga. Ya, dimana kalau umat Islam itu sangat jelas bahwa seperti dikatakan di hadis riwayat Muslim, hidup kekal dengan kenikmatan dan lahir batin. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya siapa yang masuk surga selalu merasa nikmat, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Ini keadaan penduduk surga ini sudah sangat jelas di salah satu hadis, belum di ayat-ayat yang lain. Dan kami telah memaparkan dan menjelaskan secara lengkap, bahkan termasuk istri-istri dan keluarga, bahkan 72 bidadari. Itu bukan masalah karena memang menikah. Itu kodrat manusia. Ya. Nah, sekarang silakan jelaskan bagaimana kehidupan wanita dan laki-laki di surga. Apakah hanya duduk diam atau seperti apa? Atau hanya dihabiskan waktu untuk beribadah saja? Oke. Itu silakan Mawi. Atau yang jawab Oke, ya. habis waktunya. Karena Jawab kita duluan ya, ayat Bang, ya. Sebentar. Jawab duluan ya. Luga. Oke, Bentar Pak. ya. Oke, Pak Pras dulu. Kalian mengatakan waktunya diberhentiin ya. Jadi saya sekarang buka Alkitab, waktunya diberhentiin ya. Pertama buka 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Jadinya lain, kan tadi kata Awi dia bisa nungguin ya. Roma pasal 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Siapa yang bisa buka? Ini aku udah 1 Korintus berapa? Ya, 1 Korintus pasal 2 Pasal 2. ayat 7 dulu, Oke, aku bacakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 berbunyi demikian.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian firman Tuhan. Terus ayat 9-nya. Terus sampai 9. Oke. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, kemudian Roma pasal 8 ayat 28, 29, 29. Roma 8, 29. Oke. Berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari ayat semula. 28. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Yaitu ayat 29, enggak, 29-nya diterusin. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya, kita menjadi serupa dengan gambaran anak Allah ya. Perwujudan Allah itu sendiri gitu. Jadi kita diberikan kemuliaan yang sedemikian rupa sebesar itu, mau dibayangkan apa? Kemudian kita lihat lagi mengenai tubuh. 1 Korintus dulu, 1 Korintus pasal 15 ayat 47. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-47 berbunyi demikian. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Demikian firman Tuhan. Sebentar ya. Ayat 49-nya. Oke. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikian firman. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah soma pneumatikos dan soma pesukikos. Soma itu tubuh, pesukikos itu jiwa, tubuh jiwa, dan kemudian ada tubuh roh. Ya, kalau saya mau suruh baca seluruhnya tentu nggak mungkin. Kayak tadi juga ayat bawahnya juga ada pembicaraan itu. Kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Sorry. 1 Yohanes berapa, Pak Pras? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Berbunyi demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memandang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sebab saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya. Kristus menyatakan diri. Iya, makanya nanti kita tanya kan. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Lalu kita masuk ke 1 Petrus pasal 1. Oke. Ini saya serah dulu. Pasal 1. Oke, saya serah dulu. Oke. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, kemudian 2 Petrus Pak Pras. pasal 1 Maaf, saya serah dulu.
Ya, kita ini kan beban. Ya, kalau memang sudah mulai Pak Pras menjelaskan, jalankan timernya. Tapi ini sepanjang ini Dua belum. Petrus pasal enggak aku Tunggu, nggak tunggu, jelasin tunggu, ya. tunggu, Aku tunggu. cuma kasih penekanan. 2 Petrus Masalahnya yang kamu Anda bilang sampaikan ini kamu tidak ada minta menjelaskan ayatnya. surga loh. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 Tunggu, Sebentar. Pak Wi, tunggu. sesuai Yang- dengan kamu punya Tunggu, janji tunggu. loh. Tapi yang anda sebutkan tidak ada Dua- menjelaskan surga. Mana situ Sebentar, menjelaskan surga? Nggak ada. 2 Petrus tadi kan udah ada kan menjadi apa namanya? Nggak. Tersimpan bagi kamu di sorga. Mana Sebentar. penjelasan surganya itu bahwa surga segini begini? Tunggu, Nggak ada itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 coba sebentar. Makanya Pak Pras jangan kepanjangan ayatnya. Ini Kita kalau tidak bisa kalau nggak bisa menjawab. Bentar, 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus 1 pasal. Oke, ini. 2 Petrus 1 pasal ayat yang keempat ya. Ya, ayat keempat. Oke. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa Ya, nafsu berbagian mengambil bagian dalam kodrat ilahi ya. Kodrat ilahi Ya. itu adalah yang sifat membinasakan dunia. kealahan ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian terakhir Wahyu pasal 20 ayat 6. Wahyu pasal 20 ayat 6. Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbunyi demikian. Berbahagialah dan kuduskan ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, ini yang 1000 tahun. Kalau yang di pasal 21 adalah selama-lamanya ya, meraja bersama dengan Dia. Jadi gini, aku jelasin ya. Sorga di dalam perjanjian baru aja. Sorga di dalam perjanjian baru aja disebut 246 kali, gitu ya. Tetapi sorga ini, langit ini ada 3, yaitu langit pertama, troposfer, langit kedua, setelah troposfer, yaitu alam semesta, langit tingkat ketiga itulah yang dikatakan dunia roh, dunia yang bukan ciptaan, ya. Jadi itu adalah ada sorga. Lalu dikatakan kita akan datang, yaitu bicara tentang sorga gitu, bicara tentang hidup kekal kita akan datang gitu. Menjadi apa? Menjadi serupa dengan itu gambarnya. Pak Pras sudah panik dia. Dengan gambar Suaranya bergetar, sudah mulai emosi dia. Tidak bisa menjelaskan. Kemudian menjadi raja, memperoleh bagian yang tidak dapat layu, pemulihan kekal yang melampaui segala-galanya. Itu tidak yang ada sama sekali terpikirkan. Iya, nanti ini perlu dihubungkan dengan sesuatu yang ya, sifatnya tekankan fisik. di situ aja lagi. Kalau sesuatu Panik yang sifatnya sudah. fisik, begitu kita ngomong soal seks, Iya, kita itu enggak ada kita sangka itu Al-Quran bicara, dalil bicara kan tidak menyangka itu. Filmnya tapi tidak jadi menggunakan hal-hal Iya, yang kita sifatnya saya sangka Pak Pras itu ini. menggambarkan Selanjutnya surga nanti dan di situ mulai iming-iming emosi untuk dia. sekarang orang Tidak. yang tidak pernah menikmati. Kalau orang-orang yang sudah menikmati menganggap bahwa surga cuma begini doang ya, cuma makan minum Ada itu surganya ya. hari ini cuma begini doang. Nah, kalau yang kita ini memang kita tidak tahu karena Tuhan kita itu melampaui segala-galanya, kita lebih nanti besar kita daripada apapun. Ya. Dia bisa Waktu menciptakan apapun. Gitu. Ya. Jadi dikatakan di ya, dalam ya, kan waktu Yerusalem kita baru nanti kamu di pos baca juga. aja pasal Ya. 21-22 ya tentang kerajaan sorga dan Ya, sebagainya. ya, Tidak ya. ada lagi Oke. ratap tangis, tidak ada lagi ini dan semuanya itu adalah kenikmatan. Kenapa? Bahkan bersama dengan Tuhan. Loh, ada penciptanya. Seperti contohnya nih, seorang anak lebih cinta kepada orang tuanya atau cuman permen yang diberikan? Gitu. Kalau dia punya cinta kepada orang tuanya dan dicintai orang tuanya, maka segala yang orang tuanya punyanya dia gitu loh. Demikian pula Tuhan terhadap kita. Buat Tuhan tuh nggak ada masalah segala sesuatu itu. Jadi kita menjadi anaknya, menjadi serupa dengan gambarnya. Dan hari ini pun apa yang akan diberikan kepada kita sudah diberikan pencicipan, yaitu kenikmatan di dalam roh kita gitu loh. Makanya kita ibadah tidak merasakan kesengsaraan. Loh, kalian sengsara ya, itu kasihan sekali. Nanti begitu sampai surga ternyata nggak ada. Kalau kita udah tahu gitu, udah terima, bahkan kita tuh sudah beroleh hidup yang kekal tuh udah tahu sekarang. Mau ayatnya lagi, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dan begitu banyak ayat mengatakan kita hari ini sudah beroleh hidup yang kekal. Apa itu? Menerima roh Tuhan, berbagian dengan kodrat ilahi,
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita sudah mengalami itu semua gitu. Jadi kita punya pengharapan tuh pasti. Sekalipun kita tidak bisa tunjukin ke kamu, tapi kita tahu dengan yakin. Gitu. Pak Pras dan Panas Pak juga. Oke, 2 menit dari juga. sekarang Pak Luga. Mereka emosi. Oke, tadi saya mau menjawab yang dikatakan siapa tadi ya, dibilangnya Luga belum menikah. Untuk mengetahui tentang sorga itu tidak ukurannya tidak menikah, Pak. Tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena kita orang yang mencintai juga nggak harus menikah. Orang pacaran juga mudah merasakan kebahagiaan. Jadi dari situ pun kita tahu kalau kita hidup di dalam kekudusan, kita akan bahagia mencintai satu orang. Tapi kalau kita mencintai 10 orang, kita nggak akan bahagia. Di sorga hanya tempat orang yang udah berhasil dulu bahagia di bumi, baru bisa bahagia di sorga. Nah, Anda aja di agama Anda punya 4 istri. Itu nggak bahagia. Orang yang tidak bahagia di bumi, mustahil masuk sorga. Karena di sorga cuma tempat orang bahagia. Jadi kalau di bumi aja Anda tidak lolos, Anda tidak mungkin bisa bahagia di sorga. Begitu. Jadi kenikmatan di sorga itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan sampai selama-lamanya dan hidup seperti malaikat. Itulah kebahagiaan yang paling terbesar. Dan itu melebihi dari seks yang ada di bumi. Jadi sudah jelas ya. Jadi ukurannya harus nikah dulu. Enggak. Siapapun yang melakukan firman Tuhan, dia yang berbahagia. Ngapain lo nikah tapi lo berdosa mulu. Main sana main sini. Kawin 2 kali 3 kali. Itu justru lo gak berbahagia. Jadi patokannya bukan, lu kan belum menikah. Lu nggak bisa begitu. Kalau begitu ya kambing juga menikah. Kawin kok main kok kambing. Apakah kambing lebih berbahagia dari manusia? Tidak. Ukurannya adalah hidup kudus, hidup suci. Jangan kawin 4 kali. Lu bisa berbahagia. Tapi lu di bumi aja lu udah gagal. Orang gagal di bumi nggak mungkin ke sorga. Di bumi aja lu udah gagal, gimana lu mau bisa nikmatin di sorga? Jadi patokannya sukses dulu lu di bumi. Lu bisa bahagia di bumi, baru bisa ke sorga. Nah di bumi aja lu nggak bahagia, karena kan patokannya di bumi. Patokannya itu dari bumi. Oke, Bumi yang habis menentukan waktunya. sorga. Habis waktunya. Silakan Pak Iwan. Oke, saya dulu Bang Iwan ya. Ini di pause dulu waktunya ya, karena kita mau menampilkan ayat Alkitab ini. Ya Pak, Bang Awi, nanti Ya. tolong diuji dulu tadi. Ya itulah yang saya minta di pause dulu tadi. waktunya. Mungkin Pak Pras masih ingat ayat-ayat yang ditampilkan tadi. Ayat yang pertama. Bro, Biar kita saran bisa. saya begini, jangan terlalu kita main-main ayat, kita ini debat. Ntar main-main ayat, ngambilin waktu, akhirnya setengah jam habis, waktu habis. Kita ini debat menguji langsung tadi. aja. Nggak apa-apa, Sama Pak Awi dulu. kasih Luga. Nanti kelamaan. Nggak apa-apa. Kini kan kita kan tidak mau bicara aja. asumsi. Harus ada dasarnya. Kalau bicara tadi kan Pak Pras menampilkan 5 ayat kalau nggak salah ya. Tapi Langsung, tidak ada Awi, penjelasan. Waktu-waktu. Tapi Langsung. tidak ada penjelasan. Ini waktu kita. Iya, tadi Pak Oke, Pras ini menampilkan Pak ayat Awi, tapi tidak ada penjelasan. Boleh kan? Pak Awi, tunggu dulu. Nanti minta ayat, Tunggu, lagi setengah jam lagi teman-teman. ayat. Gimana sih? Ya, Habis diam dulu. Ini waktunya. waktu kita. Silakan Pak Awi. Waktu kita ini. Kita tunggu moderator. Oke, Gimana Pak Awi, moderator? silakan. Ya. 5 menit dari sekarang. Oh iya, oke lah kalau gitu. Karena tadi kan saya sebenarnya mau minta ditampilkan ayatnya yang ditampilkan Pak Pras tadi. Karena Pak Pras menampilkan ayat tidak ada penjelasan. Nggak usah kasih. Tidak ada penjelasan kan. Jadi apa yang mau dijelaskan di situ? Apa yang kita mau simak? Ya kan tidak ada penjelasan apa-apa tadi dari apa yang disampaikan Pak Pras yang dibicarakan tentang surga. Cuma 1 ayat aja tadi yang ada kata surganya itu pun nggak menjelaskan tentang bagaimana surga. Cuma sesuatu tentang surga aja tapi ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya berpikir mungkin memang tidak dijelaskan dalam kitab Anda tentang surga itu. Jangan-jangan surganya nggak ada. Ya. Ini saya ulangi lagi tadi apa ya terpecah fokus jadinya. Nah, silakan Bang Iwan dulu. Saya lagi hilang fokus tadi. Nanti saya tambah lagi Bang Luganya. Silakan Bang Iwan dulu. Ya, tadi saya juga menyimak. Jadi Pak Pras, tolong 5 poin tadi tampilkan dulu 1 Korintus pertama tadi saya ingin baca. Coba share screen. Matiin dulu ya. Matiin dulu. Oke, ya. 1 Korintus. Yang pertama tadi, kan masih ingat. Ya, ini sebenarnya kalau debat gini ya debat ini TikTok. Gimana? Terus berapa tadi? 15 ayat. 1 Korintus. Nah, 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Ya. Yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Ya, tampilkan aja, saya ingin bacanya. Sebelum dunia dijadikan disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, di sini di mana surganya, Pak ini?
Nah, gini, ini apa sih bagian yang akan diberikan kepada kita? Udah kita terima saat ini? Belum. Di dalam bagian ini adalah Ini apa? harus jelas di mana ini maksudnya. Loh, nggak Jangan perlu. mengarang, Pak Nggak Pras. perlu, ini karena bicarakan akan datang. Kemuliaan kita tuh akan datang. Kemuliaan kita itu akan datang. Coba 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Coba. Timer nyalain. Enggak. 2 Tapi Korintus tadi pasal ayat pertama tadi dulu. 4 ayat Tapi 17. tadi Sebentar, saya nggak ada jelasin dulu. surganya. Karena kamu masuk ayat ini nggak usah dinyalain. Ayat apa itu jangan nyalain. Penderitaan sekarang ini mengerjakan kita bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Ya. Jadi ini bicara apa? Kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal kapan? Akan datang. Penderitaan ringan sekarang ini apa? Iya, Di dunia tetapi ini, ini bukan gitu loh. penjelasan tentang Jadi kemuliaan surga, yang diberikan Pak. kepada Ini. kita, yang dijanjikan, kita tahu nggak perlu jadi, ngomong ini iya. surga seperti ini, enggak. Kemudian Iya, kita akan menjadi serupa tidak, dengan anak sulung. menjelaskan tentang Kapan? surga jika ini dipaksakan. Ya gini, ke karena surga. Bapak nggak ngerti bahwa bukan pengertiannya tuh surga adalah sesuatu tempat, bangunan yang nggak pernah kita lihat. Semuanya nggak pernah lihat. Nah, ini yang dijanjikan apa? Kemuliaan kekal. Jadi di sorga akan datang yang ada kita bilang sorga-sorga itu yang ada 246 kali itu adalah bicara hal ini, kemuliaan kita yang kekal. Kapan itu kemuliaan kekal? Namanya juga kemuliaan kekal. Kalau di dunia bukan kemuliaan kekal. Jadi kita mengerti ini janji apa tentang sorga. Oke, Bang Iwan, kayaknya lanjut kayak dari berikut. Silakan Bang Iwan kalau mau tanggapi, kayak ini kan waktu kita. Sepertinya agak sulit. Ya, ini ke Pak Iwan ya. Pak Iwan 4 menit dari karena sekarang. ini kan gini, ini masalahnya ayatnya tadi dia nggak ngerti ya. Waktunya jangan kasih. Sepertinya begini Bang Iwan, kita perlu tanya dulu ini sebenarnya surga di teman Kristen ini apa? Tempatkah atau apa? Karena tadi Pak Pras barusan ngomong jangan bicara tentang surga mengenai masalah tempat saja. Nah, ini jadi misterius lagi. Ya silakan Bang Iwan. Saya ingin tanya dulu ya. Menurut di kitab apa? Di kitab apa ini? 2 Korintus. Bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Pak Pras, di kitab Wahyu. Siapakah itu? Pak Pras. Lanjutkan aja dulu Bang Iwan, nanti baru di waktunya mereka. Nanti waktunya mereka. TikTok atau gimana? Oke, siapa yang masuk kitab Wahyu itu? Yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Kamu mau TikTok. Kalau ini kan TikTok. Saya mau jawabnya pasti panjang. Saya harus suruh buka ayat-ayat lain. Iya, gitu. ini kan waktu kita. Dan saya bertanya itu, tadi saya sudah menanggapi ayat yang ditampilkan. Dan sudah terbukti bahwa ayat ditampilkan itu tidak berbicara tentang surga. Maka jelas berarti sampai saat ini penjelasan di surga di kitab Anda itu belum ada. Ya, secara sesuai ditanyakan tadi, bagaimana kehidupan penduduk surga menurut Alkitab. Ya, ternyata tidak ada di ayat-ayat ini tampilkan itu. Ya, sehingga saya kembali menanyakan, apakah jumlah yang masuk surga menurut Kristen itu sudah ditentukan seperti misalnya hanya 144.000 orang? Ya jelas. Atau seperti apa? Jelas enggak. Kalau kamu mau jawaban saya sekarang ya berarti saya harus jawab panjang. Nggak bisa cuma iya dan enggak. Saya akan jawab dengan panjang mau. Ya selesaikan dulu waktu kita Bang Iwan. Nanti waktu mereka. Selesaikan waktu kamu. Nanti waktu mereka. Aja. Kemudian nanti saya jawab. Ya. Jalanin. Itu pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Itu kamu tanya nanti saya jawab ya. Saya udah tahu. Nah, nanti setelah debat ini selesai, baru Pak Pras menjabarkan agak panjang gitu ya Pak Iwan ya. Nanti kita kita selesaikan nanti setelah ini ya. Oke, 4 menit dari sekarang ya. Silakan Pak Iwan, bernarasi aja. Kita jangan TikTok. Silakan Pak Iwan aja. Ya, baik ya. Jadi kehidupan surga ini adalah kehidupan akhir seluruh manusia setelah dia mengikuti jalan yang lurus, beriman dan beramal soleh di dunia. Ya, segala apa yang tersedia di dunia, baik itu kesenangan, baik itu kehidupan, harta, istri, semuanya adalah ujian. Nah, jika di dunia telah berhasil lolos dari segala ujian itu, beriman dalam keadaan beriman, maka tentu
surga itu sesuai dengan definisi yang saya sampaikan sejak awal tadi, ini tentu adalah tempat segala kehidupan yang kekal, ya. Manusia akan melanjutkan kehidupan di sana sesuai dengan kodratnya. Jika di dunia kawin, maka di surga juga tidak kehilangan kodratnya, karena diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi kalau di dunia kawin laki-laki dan perempuan, di surga kehilangan kodratnya, maka itu bukan manusia lagi. Bisa sudah menjadi makhluk lain atau sudah menjadi bangsa malaikat. Nah, disinilah saya rasa umat Kristen harus berpikir dan keluar daripada angan-angan tentang surga, ya, di mana di Al-Quran juga dikatakan bahwa surga itu bagi umat Kristen Yahudi itu hanya angan-angan. Al-Quran telah mengatakan itu. Dan ini malam terbukti, kami meminta ayat untuk penjelasan bagaimana kehidupan menurut Alkitab di dalam surga itu ternyata tidak ada, termasuk Korintus dan seterusnya tadi dijelaskan oleh Pras. Saya menyimak penjelasannya, tapi memang tidak ada. Nah, jadi sampai di sini silakan untuk dapat dijelaskan lagi, kiranya apakah di surga itu hanya duduk-duduk aja menerima atau menunggu perhatian dari Tuhan, itu seperti apa? Jika demikian lebih baik di dunia. Di dunia kaya, punya uang harta banyak, berarti masih surga di dunia lebih baik daripada di surga Anda. Ya, saat ini saja saya berbahagia. Ya, punya penghasilan, punya istri, punya anak. Tetapi saya menyadari bahwa ini tidak kekal. Sehingga saya harus berusaha tetap beriman dan beramal soleh, menghindari larangan-larangan, jangan berzina, lain sebagainya, agar saya dan istri anak saya bisa masuk surga. Nah, Anda di Kristen seperti apa? Itu yang tidak bisa kalian jelaskan. Jika di surga hanya duduk diam, ya tidak menjadi kehidupan lebih baik daripada dunia, maka itu bukan surga, Pak Pras. Itu adalah surga yang sia-sia. Seperti Al-Quran katakan, itu adalah angan-angan orang Yahudi dan Nasrani tentang masuk surga. Silakan tambahkan, Mak Awi. Iya, oke, terima kasih. Ya, sayangnya Pak Luga sudah keluar ya. Saya cuma menanggapi Pak Luga tadi, cuma sudah keluar Pak Luganya. Saya cuma mau bilang orang yang punya potensi untuk lulus dalam suatu ujian itu adalah orang yang mengikuti ujian. Jadi kalau orang yang tidak mengikuti ujian terus berharap untuk lulus ujian, sama kata Bang Iwan tadi, itu hanya angan-angan. Tapi sayangnya Bang Luga sudah keluar. Narasi ini sebenarnya tepatnya untuk Bang Luga tadi, karena dia selalu mengarahkan ke sana. Ya nggak apa, waktu sudah habis. Silakan itu aja dulu. Jadi ini karena Bang Luga keluar, ya Pak Pras dengan Pak Iwan aja. Ya, oke. Ya, oke. Oke, silakan. Aku jawab secara full ya. Karena kamu sudah mengatakan bahwa surga kami angan-angan dan sebagainya, maka saya akan katakan, kalian berpikir bahwa janji-janji yang diberikan kepada kalian, yang digambarkan dengan keduniawian sekarang ini, kemudian saya begitu compare, kalau gitu hanya kenikmatan seks, kenikmatan itu kalian kemudian mengatakan tak terbayangkan. Jadi sebenarnya hanya menggunakan gambaran-gambaran dunia, kemudian kalian menganggap bahwa surganya itu nyata. Gitu kan? Nah, surganya kalian itu sampai sekarang kalian tahu masuk surga atau enggak aja enggak gitu, hanya janji. Sedangkan kita orang tuh nyata gitu loh ya, dengan katakan lahir baru, menerima roh Tuhan, dan kita sudah menikmati hal itu, nyata. Hidup kekal itu diperoleh hari ini, bukan akan datang gitu ya. Itu nyata di dalam kitab kami ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya anak Allah tahu bahwa sekarang kamu sudah beroleh hidup yang kekal gitu ya. Bentuknya present ya. Jadi janji tentang sorga itu buat Kristen nyata dan sudah diperoleh hari ini. Makanya kita nggak pernah takut ya gitu. Kematian itu bagi kita sesuatu hal yang terjadi dan kita pasti masuk sorga. Nggak, ketakutannya bukan karena nggak masuk neraka atau masuk surga ya. Ibadah gue diterima atau enggak ya? Enggak gitu. Jadi orang Kristen yang lahir baru dia tahu dia sudah masuk surga atau belum. Saat kematian menjemput dia tahu dia sudah masuk surga atau belum. Tidak ada ketakutan dan keraguan di dalamnya. Gitu. Mengenai surga tidak digambarkan dengan kenikmatan dunia, ada suami istri lagi di depan. Ya jelas memang Bang Iwan aja yang closing. Apa? Karena satu lawan satu kan. Makanya dikatakan kalau kalian nggak
Masa nggak Iya, ya, ngerti? karena menurut dia Kan tertahan. setelah kita mati ya kalau nggak surga kan neraka, itu kan kepercayaan kamu. Lalu dikatakan kita beroleh kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal apa? Di neraka kemuliaan kekal. Atau di tengah-tengahnya ada surga dan neraka ada tempat ketiga. Ya itu udah pasti surga kemuliaan kekal. Kemudian bersama dengan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Menjadi beroleh bagian yang tidak dapat layu, tidak dapat itu. Kita closing aja nanti kalau Raja bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian itu apa? Neraka. Raja bersama dengan Tuhan apa gitu? Menjadi mempelai perempuan gitu ya. Adalah apa? Suatu gambaran dikasihi gitu ya. Nah, 144.000 itu apa? Orang yang tidak pernah dan mengorbankan seluruhnya bagi Tuhan, yang tidak pernah menyentuh wanita gitu ya. Ada perkataannya kan itu. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya ada perkataan apa? Kumpulan besar yang tak terhitung banyaknya. Ya, siapa itu? Yaitu kita semua. Jadi kita lihat di sorga bukan 144.000 orang aja. Siapa yang bilang 144.000 orang doang gitu? Ya, 144.000 orang itu adalah pemenang sulung, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mengabdikan segalanya bagi Tuhan. Ya, beroleh mahkota seperti Paulus ya, dia mengorbankan segalanya, rela tidak nikah dan mengerjakan semuanya bagi kerajaan. Itu sama dengan di dalam 1 Korintus di dalam Matius pasal 19, ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Yaitu apa? Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan seperti Paulus ya. Jadi pada waktu matinya dia mengatakan setelah tersedia bagiku mahkota, dia tahu sudah dapat mahkota itu gitu. Nah, ya, jadi ada wahyu Tuhan di atas dirinya gitu. Nah, jadi sorganya Kristen itu nyata. Kenapa? Karena sekarang sudah lahir baru, sekarang sudah beroleh. Kemudian sorga harus digambarkan dengan kenikmatan dunia dan janji tentang kita ada istri lagi, istrinya kita apa, itu baru nyata. Loh, itu kan menurut kalian gitu loh. Dengan kita dikatakan setelah mati kan kita meroleh kemuliaan kekal, apa itu? Kemuliaan kekal apa? Neraka, bukan sorga. Iya, kenapa harus dikatakan pakai kata itu sorga gitu? Udah jelas ada perkataan sorga tentang pengharapan kita di sorga. Ya udah jelas kita menjadi anak-anak Allah, menjadi serupa dengan Dia, itulah sorga. Di sorga kita menjadi seperti itu. Bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, tidak pernah timbul, diberikan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Di mana? Di sorga gitu ya. Bukan di mana gitu. Diperoleh di mana setelah kematian? Kan cuma 2 tempat. Di neraka beroleh kemuliaan Allah. Di neraka menjadi anak-anak Allah. Di neraka menjadi serupa dengan gambar putra sulung. Masa begitu? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi jangan dengan tidak ada kata di situ dikatakan itu di sorga lalu nggak ngerti. Jadi baca Alkitab secara keseluruhan dan kalian akan mengetahui bahwa bahkan tentang hidup kekal pun harus diketahui saat ini gitu. Makanya ada keyakinan pengertian, ada tentang doktrin lahir baru. Semuanya itu adalah berhubungan gitu. Jadi jangan hanya dengan menggunakan kalimat itu harus ada bayangan tentang kedagingan baru itu menjadi nyata. Itu cuma janji kosong, janji sorga itu namanya. Belum tentu janji sorga, bukan Oke, berarti habis sorga beneran. Pak Pras. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Pak Awi atau Pak Iwan? Ada yang bantuin dong? Satu orang, Justin atau siapa? Begini. Luga masuk lagi tuh. Oh. Kalau Luga keluar, mungkin kita closing statement aja tuh tema ini ya, karena Ya, kayaknya udah selesai. Luga udah masuk. Oke. Mau Luga atau mau lu Adrian? Mau lanjut lagi atau gimana Bang Iwan? Si Luga lah. Tadi kan gue kalau jadi nggak balik ya gue bergantiin. Ya, oke. Kita close saja. Udah jam 1. Oke. Kita close. Closing. Kalau close bicara agama masing-masing ya. Ya. Oke, silakan dari Muslim closing statement. Iya, kita closing statement aja karena tadi kita lebih awal di sini sudah jam 1. Nanti kalau ada yang lain Pak Iwan mungkin mau istirahat. Nanti coba saya panggil Muslim lain masuk di sini ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia. Berapa menit? Oke, tetap 10 menit ya. Oh, 5 menit aja kan panjang-panjang. Ya, soalnya Luga kan ini banyak. Iya. 3 menit atau 4 menit? 8 menit ya, 8 menit. Ya, atur aja. Silakan moderator. Oke, Luga, kalau ya. penutupan kita nggak boleh nyerang tetangga, Luga. Jadi bicarakan sorganya kamu. Berarti 8 menit ya. 8 menit ya. Ya. Oke. Saya screen ya, Pak Wi bisa lihat? Iya, tampil.
Ya, baik ya. Untuk closing statement, tentu malam hari ini kita telah membahas surga menurut Islam dan Kristen. Dan dari Islam tentu telah menampilkan penjelasan tentang surga sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran. Bahwa kehidupan di surga tentu adalah kehidupan yang nyata dan kekal, sebagaimana manusia memiliki kodrat sebagai manusia, bukan sebagai malaikat dan sebagai roh. Nah, definisi surga ini tentu dalam Islam jelas, surga adalah tempat yang kekal dan menyenangkan. Ya, saya kembali menyampaikan di dalam dalil surat As-Sajdah ayat 17, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ya, ini maksud ayat ini tentu memang telah digambarkan seperti makan dan minum, tetapi hal itu jangan pernah dibayangkan seperti keadaan makan di dunia masih berusaha dan mencari. Demikian juga kehidupan dalam berkeluarga, kita jangan membayangkan bahwa ada perselisihan dan sebagainya, karena di surga telah dilampangkan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Ya, tujuan surga diciptakan tentu sebagaimana disampaikan di dalam beberapa ayat Al-Quran, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Ini juga dikatakan surgaan yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, nikmat-nikmat surga telah dijelaskan tadi, saya tidak akan mengulangi. Dan tentu surga dalam Islam adalah janji dari Tuhan semesta alam yang tidak diragukan lagi. Ya, sebagaimana tentu di dalam ayat Al-Quran ada Tuhan semesta alam menjelaskan bahwa sebagaimana di buka screen-nya, bisa nggak? Oke. Silakan Pak. Ya. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 111, ya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Ini Al-Baqarah 111 yang tentu Allah telah menjelaskan bagaimana apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Di dalam tafsir ya Universitas Islam Madinah ini dikatakan, dan mereka Yahudi Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yakni orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, dan orang Nasrani juga berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Setiap golongan menganggap lain sesat. Dan itu hanya angan-angan mereka yang kosong. Ya, jadi ini Al-Quran katakan itu hanya angan-angan mereka yang kosong. Yakni klaim mereka bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka adalah sebatas angan-angan kosong yang mereka angan-angankan itu tanpa ada dalil dari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Jadi tadi saya menguji dalil itu, ternyata tidak ada dalil di dalam Alkitab sesuai dengan Al-Quran katakan. Silakan lanjut Bang Awi. Oke, silakan Pak Awi. Oke, 4 menit dari sekarang. Oh iya, panjang waktunya. Ya, Terima kasih moderator ya. Ini closing statement dari kami tentang surga yang dibahas. Sekiranya dari apa yang menyimak tadi, mengikuti dialog ini, kami bernarasi menjelaskan tentang surga sesuai apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin kami berasumsi tentang hal ini, karena pertama, tidak ada orang yang ke sana terus datang kepada kami menceritakan tentang ini. Sekali lagi kami tegaskan bahwa informasi tentang surga itu murni adalah informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan asumsi, karena apapun yang kami asumsikan ini tidak akan bisa membayangkan bagaimana kenikmatan surga sesuai yang tertulis dalam Al-Qur'an. Jadi saya ringkas-ringkas saja ya, karena banyak dalil, sangat jelas ya, banyak dalil dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang surga.
Mengenai penghuni surga tidak merasakan lelah seperti di dunia, surah 15:48, tidak ada letih, lesu bagi penghuni surga, surah 35 ayat 35, dicabut rasa dendam dan iri, surah 7 ayat 43, tidak mengalami pusing, mabuk, dan lain-lain hal-hal yang buruk, karena sesuatu yang diharamkan itu di surah di Yasin ayat 19, dan tidak mengalami kematian artinya kekal itu di surah 44 ayat 56. Banyak sekali, ada lebih daripada 30 ayat yang menjelaskan tentang surga sangat terperinci. Jadi demikian ya, artinya tidak diragukan lagi bahwa ini informasi kitab suci Al-Quran benar-benar datangnya dari pencipta alam semesta, karena dia mampu menceritakan tentang surga sekalipun yang mungkin di kitab-kitab agama lain belum tertulis, maka di Al-Quran lah yang menjelaskan demikian. Jadi singkatnya begini ya, surga adalah tempat akhir, tujuan akhir bagi umat Islam. Di dalamlah umat Islam akan kekal dengan segala kenikmatan yang Allah janjikan. Yang janjikan bagi orang-orang yang beriman ya, tentunya sudah dibahas Bang Iwan tadi, saya tidak akan mengulangi. Saya rasa itu cukup closing statement dari kami ya, kepada Bang Pras dan Bang Luga. Terima kasih sudah berdialog. Kami tunggu closing statement dari Anda berdua. Silakan, moderator. Oke, dari pihak Kristen, silakan Pak Luga atau Pak Pras. Waktu 8 menit dimulai dari sekarang. Enggak, 4 menit.